Kencang imatnya. Monolog. Iya memang monolog kan kajian anak bunda. Gak usah anak kajian bunda. sama saya, aku nggak perlu kajianmu. Anak bunda mentang-mentang anak domba ya, nggak butuh Aku ilmu nggak ada ya. Emang waktu orang dengar Kristen tuh nggak suka kajianmu, ilmu semuanya ya. nggak jelas. Udah, shh, diam. Nah, Kalau kamu monolog kalau soal kalau kita kamu lihat mau diskusi sama saya, debat sama saya, ayo. debat Kalau sama lu. kajianmu itu nggak ini, semua nggak masuk, semua fake. Maaf, saya debat sama kamu. GR kali aku mau debat sama kau. Aduh, Bang. Dengar-dengar Setiap kamu yang paling orang populer ya. yang mau diskusi sama saya Dengar-dengar minimal paling ada populer. kredibilitas. Kalau mau Kualitasku mendebat nggak ada saya, kok. Semua minimal yang kamu harus ada sampaikan kredibilitas fake dan kok. juga data seperti yang saya lakukan. Mana Saya data? pembuat literasi, by the way. Datanya Saya mana? bikin website. Terus Datanya saya harus mana? diskusi sama kamu. Hey. Alah. Hina sekali saya harus diskusi sama Sudah kamu. lihat Hantu. kualitas. Hello. Kalau monolog Itu yang bertentangan di pikiran saya. Dan Kalau bertentangan, kenapa kau imani? ya, Sudah tahu salah. Rujukan utama seseorang itu mengikuti sebuah ajaran adalah kitab suci. Kalau Anda tahu yang tertulis dalam kitab suci Anda adalah salah, kenapa Anda imani? Tinggalkan. Ajarannya itu tidak relevan, tidak berkesesuaian. dia ajarannya itu terlalu apa menurut saya itu kayak dibuat nggak percaya saya. Masa Betul, ya udah mualaf. terlalu Selesai. Itu maksudnya. Yang mana yang betul jadinya? Singkat aja, Riba. Intinya gini loh. Saya nggak setuju itu hukum kasih itu yang keterlaluan menurut saya. Oh, keterlaluan memang. Emang iya sih keterlaluan. Masa istri diperkosa nggak boleh dibantuin ya kan? Artinya gini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Nirva dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kencang imatnya. monolog. Iya memang monolog kan kajian anak bunda. Gak usah kajian sama saya, aku nggak perlu kajianmu. Anak bunda mentang-mentang anak domba ya, nggak butuh Aku ilmu nggak ada ya. Emang waktu orang dengar Kristen tuh nggak suka kajianmu, ilmu semuanya ya. nggak jelas. Udah, diam. Nah, Kalau kamu monolog kalau soal kalau kita lihat kamu mau diskusi sama saya, debat sama saya, ayo. debat Kalau sama lu. kajianmu itu nggak ini, semua nggak masuk, semua fake. Maaf, saya debat sama kamu. GR kali aku mau debat sama kau.
Aduh, Bang. Dengar-dengar Setiap kamu yang paling orang populer ya. yang mau diskusi sama saya Dengar-dengar minimal kamu ada populer. kredibilitas. Kalau mau Kualitas mendebat nggak ada saya kok. Semua minimal yang kamu harus ada sampaikan kredibilitas fake kok. dan juga data seperti yang saya lakukan. Mana Saya data? pembuat literasi by the way. Datanya Saya mana? bikin website. Terus Datanya saya harus mana? diskusi sama kamu. Hei. Allah. Hina sekali saya harus diskusi sama Hei, kamu. Sudah lihat Hantu. kualitas. Hello. Kalau monolog saya nggak Hello. mau dengar. Hantu belau diam. Ya, oke. Kalau kamu mau monolog bikin Oke. seminar yang nggak jelas, Ah. kamu sendiri Diam. Shh. Ya, dengarkan baik-baik anak bunda, anak domba, anak dajjal, diam. Ya, dia lihat nih ya. Perhatikan fitnahan yang terjadi. Kalian itu umat yang percaya kepada fitnah. Di kitab kalian itu banyak fitnah. Masa Daud dituduh ngambil bini orang tapi Tuhan nggak membunuh Daud? Padahal dalam Imamat pasal 10-20 yang berzina harus mati. Anak sezina yang dibunuh Tuhan, kalian sehat. Nih, Nabi Harun adalah hamba pilihan Tuhan mendampingi Musa untuk menyampaikan wahyu. Dan bahkan keturunan Lewi ini bahkan tidak boleh bercacat. Tiba-tiba kalian percaya Harun membuat patung anak sapi. Normal nggak kalian? Normal nggak kalian tuh? Lihat dalam kitab kalian nih ya. Dalam kitab kalian nanti saya tunjukin. Di Al-Quran perhatikan saudara ya. Bagaimana orang Lewi ini dihormati, dihargai. Contoh Nabi Harun dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang maha pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Ini kata Nabi Harun alaihissalam sebagai pendamping Nabi Musa waktu Nabi Musa pergi 40 hari ditinggal sama Nabi Musa ya. Mana ada secara logika ada Tuhan milih orang pilihannya, tahu-tahu malah nipu. Ini Tuhan lu nggak tahu kalau si Nabi Harun dalam kitab lu akan bikin patung anak sapi. Samiri yang bikin. Percaya dengan kitab Taurat Diam, Musa. diam. Ah, itu tujuanmu, Nay. Ya. Lihat ya. Dan ingat ya nih. Tapi kalau kita lihat dalam Bible teman-teman, masa Tuhannya pilih Harun untuk nemenin Musa? Tahu-tahu. Masa Tuhannya nggak tahu kalau Harun bakalan berkhianat? Ini Tuhan kenapa ya? Katanya maha mengetahui. Tapi katanya aku bingung banget dengan Tuhan kan. Katanya Tuhan maha mengetahui. Tapi kok memilih orang yang bakalan berkhianat? Udahlah waktu jadi roh milih nabi pada berkhianat. Waktu jadi manusia pilih 12 murid, 2 diantaranya berkhianat. Ini Tuhan kenapa? Kok Tuhan selalu aja diginiin? Ya Allah, aku nggak mau diginiin ya. Aku aja punya intuisi tahu memilih laki-laki yang mana bakal berkhianat, mana yang nggak tahu. Masa Tuhan kalian nggak ngerti? Nah, lihat nih. Dalam kitab Keluaran pasal 32 nomor 4. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Theosmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah misbah di depan anak lembu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Yang anehnya lagi saudara, ketika Nabi Harun dituduh membuat patung anak sapi, bayangkan, ini Tuhannya gak lain nih. Kata Tuhannya gini nih ya. Ini Tuhannya ngomong gini nih. Di Keluaran pasal 20 nomor 1. Lalu Theos mengucapkan segala firman ini. Akulah Theos Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Yang jangan ada padamu Allah di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anaknya, kepada keturunannya. Kan marah dong Tuhannya, ecek-eceknya Tuhannya marah lah. Kalian kalau bikin patung saya marah loh, kan gitu. Anehnya si Nabi Harun yang dituduh bikin patung nggak dibunuh sama Tuhannya guys. Sama kayak di Imamat pasal 10 nomor 20. Siapa yang berzina dengan istri orang dia harus mati. Giliran Nabi Daud berzina nggak dibunuh. Apa gara-gara etnis ya? Ini Tuhannya rasis banget ya. Oh kalau nenek moyang saya tuh nggak apa-apa ya berzina ya, kan nenek moyang saya. Apa gitu Tuhannya? Oh itu kan orang Lewi, jangan dibunuh. Apa begitu pemikiran Tuhan kalian? Nah, ternyata kalian tahu tidak saudaraku, kenapa Harun tidak dibunuh? Ternyata gara-gara Musa menasehati Tuhannya orang Kristen. Di mana tertulis? Nih, Keluaran pasal 32 nomor 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa. Ini Tuhannya lagi marah nih. Bayangkan ya, Tuhannya lagi marah nih. Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murka aku bangkit terhadap mereka. Ini Tuhan lagi ngomong nih. Biarin aku marah, biarin aku marah. Kayak gitulah kira-kira.
Tahu kan? Biar ku tonjok, jangan halangi aku. Aku nanya, kayak gitulah kira-kira ya kan. Dia ngomong sama Musa dong, ya kan? Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Nih Tuhannya udah punya rencana nih. Si Harun bikin patung kurang ajar banget nih, gue bunuh nih kan, gitulah ceritanya ya kan. Di ayat Keluaran 32 ayat 9 tuh. Biar aku marah kan. Lalu Musa, ini menariknya gini nih. Lalu Musa mencoba melunakkan hati tenang. Tenang Tuhan, tenang. Tuhan tuh butuh ditenangin, bro. Hah? Serius nih. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, malah dimarahin sama Musa Tuhannya. Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala. Dinasehatin nama Musa. Bayangkan guys, ini akun aku ya, teman-teman ya, satu ini ya, dengan teman-teman ya. Di mute dulu. Tunggu, di mute dulu akun ini. Nah, dengan teman-temannya. Kak Ina masuk ya, Kak. Ya, di sini ya, teman-teman ya, ini ada Kak Ina yang pegang akun aku ya. Teman-teman di follow akun ini ya, dibanyakin followernya. Dan bayangkan teman-teman ya, di sini Tuhannya bilang begini, si Musanya bilang gini dong. Ingatlah kepada Abraham. Jadi kayak gini nih, Tuhannya kan lagi marah tuh. Aku lagi marah. Kata Musa gini nih, ingatlah sama Abraham Tuhan. Tuhan dinasihati nama Musa, coba. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan memfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya dan menyesalah. Ini nih, karena Musa udah nasihatin Tuhan, yang terjadi tau nggak? Tuhannya yang tadi punya rencana membunuh, jadi guys, lalu menyesal Tuhannya menyesal dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancang. Tuhan punya rencana mau ngebunuh, dinasehatin sama Musa, berubah pikiran dia. La ilaha illallah. Serius nih? Ini serius nggak sih ini? Aku nanya, bener nggak ini Tuhan kalian perlu dinasehati untuk merubah pikirannya gitu? Tuhan macam apa begini saudaraku? Apa iya Tuhan dinasehatin dulu baru berubah dan menyesal? Menyesalah Tuhan karena malapetaka rencananya dia sendiri, dia sesali loh. Ibal, ini Tuhan kayak mana coba? Dia berarti seolah rencananya di awal itu buruk, salah. Iyalah. Ternyata Tuhan bisa salah. Salah konsep direvisi sama umatnya. Jadi gini, Tuhan buat konsep, dinasehati sama ciptaannya. Karena dia sadar dia salah, dia menyesal. Ya Allah, la ilaha illallah. Kan gini nih yang lucu banget tuh ya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun. Jadi seolah nih Musa nih keren banget nih. Aku ngebayang di imajinasi aku Musa tuh kayak gini loh. Musa kan habis marah sama Tuhan nih. Menyesallah Tuhan. Lalu Tuhan, oh iya Musa, aku menyesal. Si Musa berbalik kan sambil ada suara bunyi-bunyi musik tuh. Tentereng, kayak keren banget Musa udah menasihati Tuhan nih. Turun dia dari gunung kan, pegang dua batu. Emang gitu. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua lo batu. Dia kan pegang dua lo batu tuh. Kan habis dia marah-marah sama Tuhan kan. Tuhan, kenapa kamu gitu? Menyesallah kamu Tuhan, ingatlah Abraham. Baiklah Musa, aku menyesal. Berpaling si Musa kan. Keren banget, gua udah nasihatin Tuhan, berubah kan. Jangan dia pakai lo batu kan. Berubah kan. Gara-gara gue lo, Tuhan langsung berubah loh. Yang bijaksana Tuhan atau Musa di sini? Musa lah. Kan, Bang Azilan, syukron Bang Azilan, barakallahu fikum. Insyaallah. Udah itu ya, itu adalah kajian saya. Apakah betul kalian percaya bahwa Tuhan dinasihati Musa? Kok gini sih kelakuannya? Maksudnya kok gini banget ya? Nah, silakan kalian ke atas umat Kristen untuk meluruskan saya kalau saya salah, untuk menyatakan bahwa Uniriva salah. Nah, dengan catatan bantah pakai data. Jangan bantah pakai asumsi. Nggak laku depan saya. Nggak laku ya. Silakan. Nah, baru siapapun Kristen silakan bertanya. Jangan ada yang menjelaskan kecuali tentang perkara Tuhan menasihati Musa. Silakan. John Hermanto, selamat siang Bang John. Malah turun boy.
Belum ada nih Kristen minta naik ya teman-teman yang ada di bawah. Saya minta tolong dibantu tap-tap layar agar komal kita tetap kokoh. Dan tolong ya teman-teman di follow ya. Saya minta di follow akun Kata Bebel 03 karena ini akun rutin kita buat live insya Allah setiap harinya. Di follow juga akunnya Uni Rifa yang 15 sama Rifa Uni 07. Ada akun Bunda Rahma di pojok sana di follow teman-teman ya. Biar teman-teman tidak ketinggalan pada saat apologet Islam ini sedang live, sedang stream. Makasih teman-teman. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau naik, silahkan kalian naik. Khusus untuk bertanya, ya. Karena kalau kalian ditanya, kalian pasti mengarang. Enggak, mereka tuh boleh naik ke atas menjelaskan tentang kok mau sih terima Tuhan yang dinasehati gini. Tuhannya nggak maha mengetahui ya. Masa Tuhannya berubah pemikirannya gara-gara dinasehatin? Ketergantungan banget. Aduh, ternyata butuh penasehat Tuhan ya. Nah, ini yang perlu kalian jelaskan. Tapi tidak perlu kalian jelaskan tentang Tritunggal lah, Yesus Tuhan lah, apa, kita nggak butuh itu. Kita butuh kalian menjelaskan bahwa Tuhan ini pernah dinasehatin sama Musa. Ini yang harus kalian jelaskan. Yang kedua, kalian bolehnya cuma bertanya doang. Silakan. Ya, selamat siang Dionis. Wah, ini parah namanya ini. Selamat siang, selamat siang. Ya, Islam Kristen bro. Kristen. Oke, silakan Uni. Buka kameranya boleh bro, minta open camera. Semangat Bang Dionis. Dionis. Apa Dionis? Ya, silakan Dionis. Tugas kamu di sini menjelaskan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Tugasnya kamu adalah menjelaskan tentang Musa yang menasehati Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 32 nomor 9. Atau kamu bertanya saja ya, saya tidak butuh penjelasan yang lain. Topik kita mengkerucut hari ini ya. Artinya kita cuma bawa satu topik, nanti kita kalau sudah selesai kita pindah topik lagi. Banyak kajian yang harus saya bahas di sini ya, tentang siapa sih murid Yesus yang disebut iblis. Ada juga tuh keanehan tersembunyi di situ ya. Nah, kamu kenapa telanjang? Suka banget ya nggak pakai baju ya, laki-laki ya, nggak sopan banget. Pakai baju dulu Pak, pakai baju yang sopan dong, Pak. Bang. Jangan gitu ya. Nggak boleh. Makanya saya nggak mau on cam. Nggak apa-apa on cam Bang, supaya tidak ada indikasi hujat. Jadi diskusi kita Pakai enak, baju santai, lah. relax. Abang pakai baju dulu lah, biar kita ngobrol santai Bang. Tapi saya respect sama Abang mau buka kamera. Respect buat Abang. Pakai baju aja dulu nggak apa-apa, saya tungguin. Bang, nggak usah dibawa HP-nya kemana-mana Bang. Nanti kita lihat lagi sempak Bang kemana-mana tuh. Letakin dulu HP-nya di satu tempat. Kalau nggak tutup cam. Ya, anak-anak bunda cuma bisanya bertanya saja ya. Kalau tidak menjelaskan tentang Tuhan yang dinasihati sama Musa. Habis itu anak bunda nggak usah banyak bicara. Tutup mulutnya, ya. Bunda nggak suka. Karena bunda akan tiap malam, tiap hari akan live. Anak bunda akan mendapatkan informasi yang menarik dari bunda, yang sama ini nggak dibacakan sama gereja, ya. Anak bunda, anak domba. Lanjut. Ya Bang Dionis, gimana? Apakah Anda mau menjelaskan kenapa Tuhan Anda menyesal pada saat dinasihati oleh Musa? Iya. Atau jika Abang tidak bisa menjelaskan kenapa Tuhan Anda menyesal, Anda bertanya aja lah. Banyak yang salah itu. Hah? Banyak yang salah itu. Apanya yang salah? Saya juga nggak setuju itu. Tidak setuju. Kenapa nggak setuju Bang? Ya nggak setuju apa? Contohnya lah, kalau ditampar masa dikasih apa? Dikasih lagi tak dipikiri, nggak masalah kan? Waduh. Nggak masuk Bang, akal. ada lagi Bang. Abang, ada lagi loh Bang. Apa kata Yesus Bang? Jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan ya, kalau ditampar pipi kiri kasih kanan. Itu lagi. Jangan mengambil kembali apa yang sudah diambil daripadamu. Kalau ada yang meminjam kepadamu jangan kau tolak. Abang mampu lakukan itu? Iya, itulah pikiran saya, non. Jadi Masya Allah. sama saya. Jadi abang bukan Kristen? Si Kristen. Hah? Jadi gimana dong? Gimana dong Bang? Gimana nih? Mak saya Kristen, masih ada yang lain dari situ. Apa tuh? Kalau kami ini ya gigi diganti gigi. Wah, Bang, itu hukumnya Yahudi Bang. Dengar nih.
Gigi diganti gigi itu hukum untuk orang Yahudi dalam kitab perjanjian lama. Kalau abang pengikut Paulus atau mengaku sebagai Kristen yang adalah pengikut Paulus, notabene memang Yesus itu memang sama kayak yang abang bilang tadi. Yesus itu dia pengikut hukum Taurat, maka dia gigi ganti gigi emang. Tapi kan Itu abang Uni. karenteng. Ini Ya, Bu? salah. Dia harusnya Ah. ke tukang tambal gigi. Gigi Ya. palsu bang. Gigi ganti gigi. Jadi abang pengikut Paulus karena Paulus telah membatalkan hukum Taurat, Efesus pasal 2 nomor 15. Maka abang sudah mengikuti hukum kasih. Ini kalau Kristen yang benar nih abangnya. Nah, Kristen yang benar itu menurut orang-orang Kristen mainstream yaitu tidak lagi menjalankan hukum Taurat, tetapi menjalankan hukum kasih. Masalahnya yang muncul adalah hukum kasih di sini tuh tidak masuk akal seperti yang abang bilang tadi, ditampar pipi kiri kasih kanan. Makanya bang, Allah Tuhan pencipta langit dan bumi ini sangat mencintai kalian walaupun kalian tidak beriman kepada Allah. Maka diberilah petunjuk. Ada hukum yang sangat luar biasa yang bisa dilaksanakan di mana-mana, yaitu apa? Dalam Islam, kalau kau mau membalas, balaslah setimpal, tapi lebih baik kau maafkan. Itu di Islam bang, itu relevan sesuai naluriah manusia bang. Betul. Nah itulah. Jadi kalau saya percaya Yesus Tuhan, tapi hukum-hukumnya itu salah menurut saya. Ya kak, Masa ditampar lu? itu sama kayak gini nih. Aku percaya kau guru aku, tapi semua yang kau ajarkan salah semua gitu loh. Enggak, itu yang menulis salah. Kalau Yang menurut menulis saya, salah? Ya. Astagfirullahaladzim. Kalau menurut saya hukumnya, ya dong. Hah? Maunya kan? Maunya pikiran saya lah ya. Tapi Iqbal ini keren Pikiran banget saya kok. lah dulu. Kita explore abang ini. Bang, Pikiran coba saya abang gini jelaskan ya. Bentar bang. Abang coba abang jelaskan kepada kami. Menurut abang Bible itu kenapa? Kami tidak akan mendebat abang. Kami explore pemahaman abang secara logika. Apa dasar-dasar abang berpikir seperti itu ya? Saya akan abang jelaskan. Saya kasih abang waktu 2 jam. Saya di mute ya. Abang ngomong sendiri ya. Saya di mute ya. Saya ini manusia juga toh, sama juga kita. Jadi menurut saya lah, nggak usah Kristen-Kristen yang lain nggak tahu lah ya kan. Kalau saya ada kesalahan di sana, kesalahannya di mana? Itu terlalu mengalah betul. Menurut saya, maunya saya kalau udah tahu musuh berjaga-jaga lah. Pintar ini. Itu Islam bang. Itu Islam itu. yang begitu. Itu Islam banget ajaran itu. Islam banget itu. Allah Akbar. Masya Allah. Iya kalau ajaran Islam memang sesuai natur, sesuai naluriah bang. Kalau Betul. Kristen memang abang harus digini bang. Abang itu ya kalau ketemu aku tampar, abang harus kasih sebelahnya bang. Oh, susah Itu. enggak. Abang melanggar Berarti itu- perintah Tuhan tapi. Wah. Saya setuju hukum Yahudi. Wah. Abang ini Yahudi apa Kristen? Itu yang bertentangan di pikiran saya. Dan Kalau bertentangan kenapa kau imani? ya, Sudah tahu salah. Rujukan utama seseorang itu mengikuti sebuah ajaran adalah kitab suci. Kalau Anda tahu yang tertulis dalam kitab suci Anda adalah salah, kenapa Anda imani? Tinggalkan. Ajarannya itu tidak relevan, tidak berkesesuaian. dia ajarannya itu terlalu apa menurut saya itu kayak dibuat nggak percaya saya. Masa Betul, ya udah mualaf. Selesai. Tapi bentar bang, Masa enggak. terlalu mengarah Kalau kita, saran unik kan? enggak. Bang Dionis, kalau perlu abang jangan ke Islam dulu deh. Saya pengen abang lebih betul-betul mencari tahu dengan baik dan benar. Betul, Menurut betul. abang, kalau abang ini lucu, abang ini termasuk kontradiksi dengan dirinya sendiri nih. Abang bilang tulisan di situ salah, tapi abang tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sementara abang memahami Yesus adalah Tuhan pun tidak tertulis di kitab itu. Jadi ketika abang mengatakan bahwa kitab ini salah, abang juga salah ketika mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, karena abang menerima informasi dari kitab yang sudah abang bilang salah. Ibarat katanya begini ya, kalau seandainya abang makan nasi yang abang makan itu sudah ada setetes saja racun, maka itu tidak bisa lagi dimakan bang, karena kita tidak tahu Betul. mana yang racunnya, mana yang bukan racun. Nah, untuk kehati-hatian, maka Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang tidak membiarkan manusia tersesat begitu saja. Diutuslah Nabi itu bergantian bang, terus menerus sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Apa yang abang sampaikan tadi, keinginan abang itu bahwa ajaran itu ya harusnya kalau orang jahat kita waspada, kalau orang jahat kita juga boleh membalas timpal, itu hanya ada di Islam
abangku. Di Kristen memang tidak ada. Bahkan lebih jauh, Kristen ini ajaran, saya punya materinya nih. Ajarannya kasih kepada orang jahat, tapi sangat kasihan terhadap keluarga sendiri. Abang baca Lukas 14 tuh. Ya. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, dan dirinya sendiri tidak bisa jadi pengikut Yesus. Maka di situ Yesus mengajarkan ajaran kebencian kepada keluarga, walaupun diterjemahkan, diinterpretasi kemudian adalah meninggalkan. Padahal bahasa aslinya adalah membenci. Nah, jadi abangku, ajaran yang sesuai naluri manusia yang tidak bertolak dengan akal, hati nurani itu Islam, Bang. Bukan Kristen. Karena abang sudah tahu kan, ajaran Kristen itu berlebihan. Ajaran Yahudi terlalu kejam. Abang tahu ajaran Yahudi? Abang kalau ikut ajaran Yahudi, maka abang ini, kalau bini abang datang bulan, nggak boleh abang dekat-dekat dia, karena dia najis. Apa yang dia pegang jadi najis. Kalau abang punya saudara perempuan, dia diperkosa, maka dia harus menikah dengan orang yang diperkosa, asal yang memperkosa bayar 5 shikal. Kalau abang misalkannya punya anak, nanti punya menantu, misalkannya kalau tidak perawan dibunuh sampai mati, dirajam, Bang. Lebih kejam, Bang, ajaran Yahudi. Ajaran Yahudi terlalu kejam, ajaran Kristen terlalu longgar. Maka ajaran yang benar itu adalah ajaran yang muncul kemudian dari Nabi Muhammad SAW, yang mana relevan sesuai dengan akhir. Silakan abang Pujian sedikit tanggapi. Enggak. Menanggapi. Yang saya salahkan kan, kalau yang saya salahkan di kekristenan ya. Saya ini Kristen, saya aku itu. Jadi saya ini. Nah, yang saya salahkan Besarkan, Dek. itu terlalu Besarkan dia. Ini. Iya, besarkan aja. Oke, bentar. Pakai 2 layar. Lanjut, Bang. yang salah yang nggak cocok menurut saya di dalam kekristenan itu. Contohnya, maafkan musuhmu, musuh dimaafkan. Ya, kalau menurut saya musuh itu ya Diratakan. habis aja. Ya. Wah, kalau itu berlebihan juga tuh, kalau musuh habisi saja. Kita Enggak. kalau di Islam nggak Gini, gitu. gini. Di Islam itu boleh membalas setimpal, tapi lebih diutamakan memaafkan tuh, Bang. Syukran Bang Alzheimer. Kalau saya berpikir ya, kalau udah tahu mereka salah, udah tahu mereka memang musuh kita dari kekristenan ini, ya udah, nggak usah maafkan apa, rancang aja sesuatu itu. Itu ngeri juga Bang, itu namanya balas dendam, itu merancang sesuatu. Ngeri kali dia. Tapi Bal, dia nggak salah loh. Emang itu hukumnya di Yahudi emang gitu loh. Boleh bunuh orang yang tidak seagama dengan mereka. Hukum di Yahudi itu. Ya itu hukum Makanya Yahudi yang dia Yesus pakai, itu ngeri betul juga kalau kayak gitu Bang. Makanya Makanya saya- Islam itu udah gini Bang Jonis ya. Ya itulah Makanya yang Islam itu datang sebagai solusi. Ajaran yang datangnya dari Tuhan. Ini sedikit nasihat untuk Abang. Ajaran yang datangnya dari Tuhan itu adalah ketetapan yang tak bisa diubah. Gitu Bang. Ketetapan yang seharusnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia harus sesuai, harus relevan. Ajaran kasih itu tak masuk akal. Kasihilah musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri, itu tak masuk akal. Maka seringkali kita membuatkan perumpamaan atau kita buatkan analogi. Bayangkan jika anak istri kita diperkosa sama orang, apa yang kita lakukan? Masa mau kita doakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik? Kan tak mungkin. Kalau anak istri kita diperkosa ya kita ratakan. Saking botolnya ajaran itu Bang. Tadi malam Uniriva berdebat sama salah satu apologet Kristen. Apa dia jawab? Pada saat anakmu, istrimu mau diperkosa, apa yang kau lakukan? Apa katanya Bang? Aku Halang-halangi katanya. Aku halang-halangi katanya. Kan gila itu. Masuk akal nggak dihalang-halangi begini? Saking dia nggak bisa melawan katanya, nggak boleh. Saking tak bisanya menjawab dia. Saking kasihilah musuhmu. Tak masuk akal. Si Oki itu. Si Oki. Nah, jadi kalau saya gini Bang, sesuai pemikiran saya ya, menurut saya lah, gitu. Saya pikir-pikir itu terlalu lembek. Ya saya nggak tahan lah membawakan itulah, nggak tahu lah, memang ada kekuatan sama kita dibikin Tuhan itu, jadi kita tahan gitu loh, nggak tuh, ya kan? Maksudnya gimana Bang? Tuhan memberikan kita kekuatan seperti apa contohnya? Ibaratnya jadi kita kuat menjalani kehidupan ini, ibaratnya jadi sabar. Itu menyiksa. Sabar, jadi saya pikir-pikir kan, lagi. Kulihat hukum Yahudi, apalagi kekristenan ini kan
asalnya dari Yahudi kan itu. Nah itu singkat ceritanya ya. Jadi menurut saya hukum Yahudi itu sebenarnya yang pas. Anggap Bang, musuh, selesaikan. Abang kalau ikut hukum Yahudi, ini kan namanya Zionis, kayaknya dia pecinta Zionis. Orang-orang seperti abang ini guys, dia boleh membunuh anak kecil nih, ya kan bang? Hah? Dia boleh membunuh anak kecil. Kalau udah besar jadi musuh untuk apa? Enggak, di dalam hukum Yahudi boleh membunuh anak kecil kalau dosanya. Itu pikirannya Abang, tadi udah dijawab. Kalau Iya, udah itu- besar jadi musuh enggak. buat apa? Dari kecil diratakan gitu. makanya ratakan dari kecil, memang begitu. Enggak, teman-teman perhatikan teman-teman, abang ini dia terkontaminasi hukum dalam kitab sucinya sendiri, itu perjanjian lama, bener kan bang? Ya saya hukum Yahudi. Dengar teman-teman Bunuhlah ya. segala yang bernyawa Ya. kan? Perjanjian Memang lama abang segala ini yang teman-teman. bernyawa. Enggak ada dalilnya Saya tuh, juga Yesaya ada. 21:14. Kasih sayang Ada, tetap Bang. ada. Semampu kita menyayangi seseorang itu, manusia itu ya sayangi. Katanya Tapi abang kalau ikut hukum udah Yahudi. Kita berpikir membahayakan, akan menjadi membahayakan apabila mereka ini jadi besar, ya hantam aja. Enggak bang, dalam hukum Yahudi anak kecil nggak berbahaya, itu boleh dibunuh karena dosa nenek moyangnya bang. Jadi abang misalkannya, abang udah banyak dosa, abang bunuh aja anak abang. Itu terjadi kok sama peristiwa Daud. Hukum Yahudi begitu. Yesaya pasal 21 nomor 14, coba bang buka. Dirikanlah tempat pembantaian untuk anak-anakmu, ya karena dosa nenek moyangnya. Jadi abang enak kalau ikuti hukum Yahudi. Abang yang berbuat dosa, anak abang tumbalkan nggak apa-apa. Ada dalilnya itu bang. Abang nggak tahu. Gini Kak Ripa, kalau menurut pemikiran saya sangat bertentangan betul. Contohnya kayak kasihlah intinya kan, kasih musuhmu. Kalau tampar pipimu itu udah sangat dalam betul itu. Jadi saya pikir-pikir itu, aduh, ibarat ular sendok lah ya kan, yang sangat berbisa. Itu dibiarin akan membahayakan kita. Jadi artinya gini, kalau udah musuh, yang namanya musuh, berhati-hati rancang sesuatu, ya kayak Yahudi aja. Udah musuh ya selesai. Ngeri kali, ngeri kali Ngeri kalau ada kali. orang menjadikan baik. Iqbal, parah orang ya, orang yang menggunakan perjanjian lama untuk ideologinya itu membahayakan orang lain. Orang yang Iya. menggunakan perjanjian baru untuk ideologinya membahayakan dirinya sendiri. Pakai perjanjian lama orang yang dibunuhnya, Berarti dia pakai perjanjian baru pendukung dia bunuh Zionis ya? diri. Jadi Pendukung saya Zionis ya. dia ini. lagi mencari-cari yang satu pemikiran sama saya. Itu aja. Oh, ada. Kalau saya- Zionis. Saya telusuri Indonesia inilah, Indonesia Pak di dunia ini saya telusuri. Saya udah pindah ada ke sana, tujuan Bang. saya. Oh, Negara tujuan Zionis, mereka Bang. ini Pindah ke seperti sana, ini. Tujuan mereka ini seperti ini. Ya artinya musuh. Ibarat ular sendok, jangan dibiarkan. Bunuh, selesaikan karena banyak akan membahayakan. Itu. Musuh, Ya. kau pandang dari segi mana? Kalau dari Ya, sabar, Bu, ya, sabar. Zionis, Bunda. dia menganggap Dalam musuh. pikiran saya lah dulu. Jadi kita simak-simak. Bang Jonis, mereka Bang ini bentar memang udah- bentar bang, saya ngomong sama netizen dulu ya. Teman-teman, ini pentingnya edukasi psikologi teman-teman. Kemarin saya sudah mengajak teman-teman semua mengedukasi dalam hal psikologi. Teman-teman tahu tidak, narcissistic personality disorder itu dialami oleh orang-orang Yahudi karena di kitab mereka tertulis bahwa mereka adalah umat pilihan. Bahkan Tuhan mau berperang demi mereka. Bahkan Tuhan membunuhi suku yang mengganggu mereka dan membiarkan mereka. Nah, ini juga yang mungkin dialami oleh abang ini karena implikasi membaca kitab perjanjian lama. Dua kitab ini sebenarnya berbahaya teman-teman. Perjanjian lama berbahaya dibaca kalau dipahami bahwa itu hukum yang dari Tuhan. Maka jadinya seperti abang ini. Abang ini Betul, saya sepakat. kalau Ngeri banget tuh. kalau dianggap dia musuh, kecil-kecil pun dibunuh dia. Nggak peduli, pokoknya bunuh aja, ya kan bang? Bener kan bang? Nah, Nah, itu terus yang kalau paling bertentangan sama saya, kekristenan ini terlalu keterlaluan gitu. Terlalu apa? Udah tahu salah, dimaafkan. Tapi Harus kalau kayak gitulah. kau Intinya, tuntutan puja-puji mereka, Zionis, kekristenan ini harus kayak gitu. Bang, Biarpun izin bang, musuh bang. dimaafkan. Bang, sebutkan kalau kau kasihi musuhmu, sayangi Bang, sesama kalau manusia. Ya kita sayangi Bang. semampu kita menurut pikiran saya. Itu Bang, kalau pikiran kau saya. puja-puji Zionis, bang, tahu nggak kalau Kristen di sana ditolak? Salib tuh diludahi, bang, di sana. Kristen ditolak, bang, di sana. Salib diludahi, bang. Iya betul, cuma gini, kalau menurut saya ya wajar lah orang Yahudi ya sama aja pemikiran saya, karena kasih katanya itu nggak masuk akal, sama orang Yahudi itu nggak masuk akal. Jadi Yang kau jelas terima salib diludahin di sana, bang.
pikiran itu harus digunakan, itu loh maksud saya. Jadi yang bertentangan itu terlalu mengasihi gitu loh. Artinya kalau udah tahu musuh, ya pandai-pandai lah, gitu. Ya, kau ini bang, Berpikir ke kau ini depan. bertepuk sebelah Masa tangan depan bang. seperti Kau, apa? Ini ke bang, depannya kamu seperti ini suaraku Itu kecil maksud. kali kah? Bang, Nggak dengar kamu dia ini, tuh bang. bunda, nggak dengar. Kamu ini cintamu bertepuk sebelah tangan bang. Kamu mengidolakan Zionis sana yang membantai anak-anak sampai yang sudah tua gitu ya, meratakan semua. Betul. Tapi kau nggak sadar kalau salib keimananmu di sana diludahin bang. Itu ngeri loh. Sebetulnya yang salah gini bunda, izin ya. Sebetulnya yang salah itu dari ajaran kitabnya. Kalau boleh saya ambil. Jadi impact daripada bagaimana kita memahami Bible tersebut. Abang ini tidak terkontaminasi dengan paham Zionis yang ada hari ini sebenarnya. Justru abang ini lebih lari kepada apa yang diajarkan di dalam Bible itu sendiri. Di dalam perjanjian lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan. Abang ini lebih menganggap bahwa ajaran itu lebih relevan. Betul, Nah, itu membuktikan bahwasanya apa yang tertulis di dalam Bible itu kedua-duanya tak bisa kalian ikuti. Jika Anda lari kepada perjanjian lama, itu tak relevan. Anak kecil yang tak bersalah pun diratakan seperti 1 Samuel 15 ayat 3. Itu rasis sekali Tuhan Anda jika seperti itu bang. Itu juga tak bisa diikuti, tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita merujuk kepada ajaran kasih yang tertulis dalam perjanjian baru. Tak masuk akal juga. Kasihilah musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Ketika ditampar pipi kirimu, maka serahkan pipi kananmu. Padahal Yesus pada saat ditampar oleh bodyguard imam besar, dia tak terima. Jadi tak masuk akal. Dua-duanya tak bisa. Maka dari itulah datangnya Islam dikatakan menyempurnakan. Karena hanya Islam yang bisa memberikan kita solusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu saudara. Masuk nih, silakan. Tambahkan, mungkin yang mau ditambahkan. Ini? Ya, ntar deh. Tadi ada masalah di YouTube. Jadi gini teman-teman ya. Kalau kita nggak bisa salahin Bang Zionis ini, kalau saya nggak bisa nyalahin dia, kenapa? Loh, dia nggak salah kok. Emang kitabnya ada kok. Di kitabnya memang tertulis begitu kok. Anak kecil boleh dibunuh. Kemudian mata ganti mata, gigi Betul. ganti gigi. Betul, Ada itu perempuan tertulis. di hari pertama, ya itu udah tertulis. Dia nggak bisa disalahkan. Bagaimana mungkin? Seperti ini Kak Rifa. Iya, betul bang, betul bang. Emang enggak. kalau saya tuh Gini. nggak bisa bantah orang, dia ada di Saya ayatnya kayak kok. gini. Di dalam kekristenan ini saya ikuti. Kalau di perjanjian lama itu ya seperti itulah, betul. Jadi ganti gigi mata, hukum Musa. Iya Hukum betul. Musa namanya. Kalau ada adik abang diperkosa misalnya di dalam kitab abang, dia Tunggu dulu. menikah dengan yang memperkosa, itu memang tertulis. Berkesinambungan ini. Jadi Lanjut, ke perjanjian baru, kedatangan Yesus memaafkan, tapi itu keterlaluan menurut saya. Itu terlalu memaafkan lah. Nah, inilah mau saya masuk bang ya, izin bang sedikit bang. Coba abang baca kitab abang perjanjian lama, Tuhan di sana juga keterlaluan bang, terlalu kejam bang. Uza dibunuh, gara-gara apa? Uza menyentuh tabut Tuhan nggak sengaja, dibunuh bang. Arhan dibunuh gara-gara mencuri. Bahkan Onan dibunuh gara-gara dia tembak luar nggak mau menghamili kakaknya. Kemudian siapa lagi bang? Anak-anak kecil yang berteriak botak botak naiklah botak, dibunuh sama Tuhan abang, pakai dicabik-cabik sama beruang. Kemudian anak kecil suku Amalek, memang agak kejam Tuhan di perjanjian lama. Tiba-tiba, iya betul, tiba-tiba Tuhan di perjanjian lama yang sangat kejam ini menjelmalah jadi manusia, langsung berubah 360 derajat, berputar dia kembali ke nol dia. Dari nol ya katanya. Mulailah dia malah ditampar pipi kiri kasih kanan. Kalau ada orang menyiksa kita jangan melawan, pikulah salib, jangan melawan orang yang jahat. Tuhan yang berbentuk roh sangatlah kejam, Tuhan berbentuk manusia sangat pun nggak masuk akal. Makanya kami nggak jadi Kristen bang, nggak masuk akal dua-duanya kitab abang itu, perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Dipakai perjanjian lama kayak abang lah jadinya, anak kecil pun boleh dibunuh. Dipakai perjanjian baru ala bunuh diri. Perjanjian lama merusak orang lain, perjanjian baru merusak diri sendiri. Emang nggak betul ini emang ajaran kayaknya bang. Tidak, saya bilang tadi di dalam perjanjian lama kedatangan Yesus lah yang bikin hukum kasih. Nah, tapi menurut saya ada kesalahan di sana, pencatatan itu terlalu mengalah. Menurut saya, pikiran saya.
Itu terlalu mengalah. Yang masuk di pikiran saya telusuri siapa musuh, siapa teman itu. Ya, Bantai aja bang. Ya. Kayak Yonis itu bang. Yonis itu kan anak kecil dibunuhinya itu. Berarti abang termasuk orang yang mensupport lah ya pembantaian terhadap anak kecil ya, gara-gara Bible ya, gara-gara di perjanjian lama memang kayak gitu. Kalau itu membahayakan, kalau itu akan membahayakan kita untuk apa? Wih, parah abang ini. Nggak apa-apa. Sebegitunya Kita tunjukkan ajaran loh. Bible nih. Kita Betul. tunjukkan Enggak. fakta kalau Udah enggak bilang tadi, abang, kesalahan dengar bang. Bentar bang Jonis. Bentar bang, dengar teman-teman ya. Kita tidak boleh membantah abang ini. Ini ajaran Bible loh. Kalian nggak bisa bantah orang ada kitabnya. Baca jadi kita perjanjian lama memang begitu. Abang ini nggak salah. Emang dia baca kitabnya begitu mau diapain? Ya kan? Kan begitu. Aduh, dibatasi Uni. Aduh, kalau kena sudah visibilitas seperti ini, sepertinya bentar. Oke, udah ganti. Bentar. Assalamualaikum. Ya Bang teman-teman. Iqbal. Waalaikumsalam Bang Jimen, Masya Allah, luar biasa. Ya, Bang di sini dulu Bang ya. Tapi nama abang ini nggak bisa disebut berkali-kali loh, langsung kena visibilitas pelanggaran aku. Teman-teman yang ada di bawah, tolong saya minta bantu di tap-tap layar teman-teman, dikencengin tap-tap layarnya agar kaum kita kokoh, karena kena sudah visibilitas pelanggaran. Karena pembahasannya memang terlalu dalam ya. Bentar. Ya intinya kita tidak sedang membahas Jion dan kawan-kawannya ya teman-teman. Iya, diplesetkan aja mungkin bahasanya ini, diplesetkan aja. Kita tidak membahas itu. Kita hanya membahas tentang bagaimana kemudian kitab suci itu membentuk karakter dan perilaku, teman-teman. Saya pernah mengatakan kemarin secara psikologis bahwa perilaku manusia itu, agama itu bisa membentuk perilaku dan kitab suci bisa membentuk perilaku. Walaupun tidak semua perilaku berkaitan dengan kitab suci. Abang ini mau disalahkan gimana? Emang ada tulisannya begitu. Nggak bisa kita marah sama dia loh. Ya kan bang? Bener nggak abang? Abang kayak gini gara-gara baca perjanjian lama ya bang ya? Uniripa paham nggak tadi saya bilang? Yang saya bilang tadi, saya nggak tahan di kekristenan itu terlalu membawakan kasih. Iya, harusnya kan yang betul gitu itu, yang paling betul itu di perjanjian lama kan bang? Itu maksud aku. Itu perjanjian lama itu berkesinambungan ke perjanjian baru. Jadi yang betul yang mana nih bang? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Yang bingung aku bang. Buat lagi perjanjian pertengahan. Nah, Kalau perjanjian lama terlalu kejam, perjanjian baru terlalu ini kali. Buat perjanjian pertengahan gitu maksudnya. Yang mana yang betul jadinya? Singkat aja, Riba. Intinya gini loh. Saya nggak setuju itu hukum kasih itu yang keterlaluan menurut saya. Oh, keterlaluan memang. Emang iya sih keterlaluan. Masa istri diperkosa nggak boleh dibantuin ya kan? Artinya gini loh. Kita hidup apa? Hidup itu harus mampu syukuran, Bang lah, Hasan. sampai ke akhir Kasih, Bang. seperti itulah tuntutannya. Itu. Jadi menurut pikiran Bang. saya itu salah menurut saya. Nah, udah tahu Agak berat memang masalah ini ya bang ya. Udah kurang. Aku merasakan loh getirnya hati abang nih. Memang berat ajaran Yesus ini, nggak mampu dilaksanakan orang-orang agak lain. Ya ada aja yang mau. Banyak mereka yang mau. Banyak yang mau. Siapa yang mau bang? Tunjukkan bang satu nama. Tapi kalau saya sering bertentangan saya sama mereka. Oh abang ini mazhab baru ya, sekte baru abang ini. Denomnya apa namanya bang? Bukan sekte baru. Saya telah kekristenan cuma. Itulah Jadi? pikiran saya itu. Hukum apa yang abang pakai? Perjanjian lama terlalu kejam, perjanjian baru pun enggak juga apa? Kitab abang pakai? Kitab apa yang abang baca? Uniripa tadi kan bilang di kekristenan itu kan alasan saya dari kekristenan itu saya nggak tahan yaitu hukum kasihnya itu harus dengan. Jadi kalau nggak tahan abang mau ngapain sekarang? Kalau nggak tahan mau ngapain? Kesalahannya yaitu ada salah, makanya aku bilang mungkin ini salah pencatatan. Hukum ini sebenarnya harus hukum Yahudi. Jadi kayak mana lagi kita yang mau berdiskusi nih bang ya? Aku pun bingung bang. Apalah maksud abang? Kayak mana? Solusinya kayak mana bang? Abang maunya solusi apa? Mau aku bikinkan abang kitab suci sendiri mau? Mau aku buatkan? Enggak Terus? juga. Terus? Saya ikut mereka Yahudi aja ibaratnya. Oh,
Yahudi. Hukum-hukum mereka. Iya, ikutlah. Hati-hati kalian anak kalian ya, kalau mengganggu abang ini dibantainya anak kalian nanti ya, hati-hati kalian ya. Bukan bahasanya, bahasa wanita ini Tuh. apa? Tidak, Bang Efek Sos ini Islam apa Kristen, Bang? Terlalu apa bahasanya? Terlalu Loh, saudara-saudara, enggak, sebentar. Itu tertulis di dalam kitab Anda memang demikian. Terlalu jujur. Dan apa yang dikatakan oleh Bang Jion ini, mungkin kita plesetkan namanya teman-teman biar nggak kena pelanggaran ya. Apa yang dikatakan oleh Bang Jion itu memang benar tertulis di dalam Bible. Lalu Anda mau mengingkari yang mana? Itu tertulis dalam kitab Anda dan Anda diharuskan untuk beriman kepada itu. Itu membuktikan. Loh, Kitab apa? Bang, Anda baca 1 Samuel 15 ayat 3, Imamat 21 ayat 16 sampai selesai Bang baca. Sebegitu rasisnya Tuhan Anda itu mendiskreditkan satu golongan, Bang. Itu semua Itu baca. kacau loh itu. Loh, baca, Anda baca semua. Hanya karena Tuhanmu itu berpihak kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang Yahudi itu, Bang. Suku Amalek itu dihantam habis ratakan. Anak-anak, anak kecil, domba nggak bersalah kerbau, lembu tewas semua. Ini kan gila. Padahal lembu tak beragama. Nah, ini yang dituruti, yang ditaati sama si Jion ini. Lalu Anda mau menyalahkan apa? Kalau Anda mengatakan itu berlebihan, itu tertulis dalam kitab Anda. Gini loh, host, gini loh. Ya, gimana Bang Jion? Jadi gini aja. Kalau dari kekristenan ya dari kekristenan, muslim lah. Ada masing-masing cara mengapanya toh. Betul. Nah, menurut Anda begini Bang Jion. Sebentar. Apa yang Anda pahami sekarang, apa yang Anda yakini sekarang, apakah itu tertulis dalam kitab suci Anda? Tertulis kan? Gini, Bang. Tidak, tertulis tidak. Apa yang Anda pahami sekarang, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu tertulis tidak? Itu tertulis. Itu semuanya ada Tertulis. pengertian. Tertulis. Ini loh. Itu tertulis. Apa yang mau Anda ingkari? Itu tertulis dalam kitab Anda. Ini membuktikan bahwa apa yang tertulis dalam kitab Anda itu tak bisa disalahkan ketika ada yang menganut. Buktinya Bang Jion ini, dia mengikuti ya terserah dia. Maksud saya gini loh. Tuh, ngerti tuh. Ceter, selamat datang di kebenaran. Inilah salah satu orang yang akan menjadi bukti dari apa yang diajarkan di dalam kekristenan. Menyala Bang Jion. Ngerti perumpamaan. Tak usah masuk Islam, tak perlu masuk Islam Bang Jion. Taati saja, tak masalah. Kami Islam tidak pernah memaksa. Tinggal Anda membuat perbandingan mana yang benar. Apakah kitab yang Anda imani hari ini atau Al-Quranul Karim? Silakan membuat perbandingan. Kami tak pernah memaksa Anda masuk Islam. Anda imani saja. Ya, Alkitab lah. Tunggu dulu. Oh, iya. Bentar dulu, Ibal, bentar dek. Bang Toy ini ngapain ke atas ini? Ini Bang Jion ini lagi cerita tentang ajaran kitab sucinya. Dia ngikutin Iya. hukum Yahudi. Kenapa nggak Abang terima? kesini mau ngapain? Apa? Anda mau kesini mau ngapain? Hah? Anda mau ngapain? Dia lo mengakui. Anda mau marah? Kalau Anda marah, ya Anda marah aja ke kitab perjanjian lama. Emang tertulisnya begitu kok. Masa Anda mau marah? Emang ada Tuhan Enggak, membunuh enggak Onan? Ada. Kita enggak. Tuhan membunuh. Makanya Tuhan membunuh Uza ada. Tuhan membunuh Arkan ada. Tuhan membunuh anak kecil ada. Tuhan aja sendiri membiarkan tuh anak Tidak. kecil yang naik. Anak kecil cuma Betul. bilang botak, naiklah botak. Dihabisi sama Tuhan Bang 40 berapa tuh? 40 anak ya? Hah? Itu bahasanya nggak ada. Ada kayak gitu. Tertulis, nih, ada. Ini. Aduh ini lah kalau nggak baca. Itu Bible. tertulis. Apa yang mau kau Ada nih, nih. salahkan? Ini. Tertulis. Mana ada Ini nih. botak mana ada. Ada. Bahasa Ya, botak, ini bahasa- contoh ajaran kasih teman-temannya, contoh ajaran kasih. Menyala Kita kasihku. tunjukin ya, kita tunjukkan ayatnya dulu ya. Nih kita tunjukkan. Ini mengedukasi Ya. teman-teman. Buat teman-teman Kristen yang nonton yang ada di bawah, simak ini baik-baik. Ini tertulis dalam kitab kalian. Menyala Ya. kasihku. Bentar dulu Bang, bentar Bang. Sabar Kita saudara. lagi nunjukin Sabar. dalam Kita kitab mau nunjukin bukti. Raja-Raja pasal kedua, Bang buka saya tunjukin datanya ya. Kami umat Islam tuh nggak diajarkan Bang untuk memelintir atau untuk ini literatur. Nggak Kami boleh, wajib nggak belajar. boleh. Nggak boleh. Ini saya tunjukin sama Anda. Memang Tuhan Anda ketika anak kecil berkata botak naiklah botak, dibunuh sama Tuhan Bang. Emang kejam abang Tuhan abang ini loh. Pasal kedua, 2 Raja pasal kedua nomor 23. Kita buka semua aja ya. Ini dia. Nih ya, tengok sini ya Bang ya. Aduh, putar-putar pula lah kamera awak nih. Ntar dulu ya.
Nih. Baca nih bang, abang tengok sini, tengok adek sini bang, ya tengok nih, ya. Nih bang ya, ini nih. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohnya dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpaling ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Makanya orang Kristen banyak mengutuk. Karena mereka demi nama Tuhan, maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dibunuh sama Tuhan 42 orang anak hanya karena bilang botak. Menyala Tuhannya Kristen. Menyala Tuhan, 42 orang anak tak bersalah diperintahkan oleh beruang untuk dicabik-cabik. Menyala Oten. Apa yang mau kau langgar? Karena ajarannya memang seperti itu kan? Ini mengedukasi teman-teman, sangat mengedukasi teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang tidak pernah tahu atau tidak pernah mempelajari ini, nah inilah fungsinya kami hadir ke sini untuk menunjukkan kepada kawan-kawan bahwa apa yang dikatakan oleh Oten itu setiap harinya tidak sesuai yang diajarkan di dalam kitab sucinya, darah Yesus. Ngeri. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini tertulis, sangat tertulis. Anda baca lagi Imamat 21 ayat 16 itu, bayangkan ya, orang yang bercacat, yang berbungkol, yang terlalu panjang, yang buta matanya, yang kerdil, yang patah kakinya, yang pecah biji pelirnya, tak boleh masuk tempat ibadah. Padahal yang menciptakan Tuhan juga. Bukankah lahirnya manusia itu cacat atau tidak itu kodrat iradat dari Tuhan, ketentuan dari Tuhan? Ketika Tuhan sudah menentukan seseorang terlahir cacat, dia pula menolak. Terguncang saudara, tepuk tangan buat Tuhan. Inilah kenapa Allahu Akbar. Jadi gini teman-teman ya, bentar teman-teman ya. Nih, saya tuh pernah mungkin kalian ya, nih Bang Jioni sama Bang Toy ini ya, mungkin kalian harus belajar dari sejarah keagamaan kalian. Kalian tahu tidak, ada salah satu orang yang awal mula-mula mengkanon Bible, namanya Marcion. Kalian tahu nggak siapa Marcion itu? Marcion itu adalah orang yang pertama sekali mengindikasikan adanya perbedaan sikap antara Tuhan dalam PL dengan Tuhan dalam PB. Makanya dia membedakan Tuhan dalam PB dan Tuhan dalam PL. Ajaran Marcion ini pernah nangkring di TikTok. Salah satunya Boni Pasaribu, Boru Sirburuni. Ada yang namanya, ada 5 orang kalau nggak salah, sama Ibu Reni itu. Itu orang-orang Marcion. Bahkan dia mengatakan bahwa Tuhan Perjanjian Lama itu iblis. Saking kejamnya, anak kecil dibunuhi. Kejam. Nah, ini berarti bukan cuman kami saja yang melihat bahwa kekejaman ada di kitab kalian, bukan kami saja. Di kalangan internal kalian yang dikatakan mereka itu adalah bidat, mereka juga percaya bahwa Bible ini Tuhannya dalam Perjanjian Lama itu tidak layak dikatakan Tuhan. Inilah ajaran Marcion. Nah, ini menunjukkan bahwa permasalahan yang kita bahas kali ini memang sudah jadi masalah. Ya, memang sudah jadi masalah. Jadi itulah intinya tadi. Saya menyalahkan di dalam kekristenan itu terlalu mengalah menurut saya. Betul. Terlalu mengalah itu. Bukan cuman terlalu mengalah, tak layak itu Bang, tak layak itu disebut ajaran yang datangnya dari Tuhan. Karena nggak sesuai. Ajaran itu memberi solusi, dia harus memberikan kita solusi. Assalamualaikum Gurunda Ardian Sa'arif, menyala abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, ini Rifa dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lanjut dulu. Siap abang dah. Jadi begitu, abang ini adalah representasi umat Kristen yang membaca Perjanjian Lama. Maka dia seperti ini, kita nggak bisa salahkan dia kok.
Gimana ada tertulis begitu kok? Nah, di dalam perjanjian lama berpotensi merusak peradaban dengan mengganggu orang lain karena bisa saja mereka menganggap orang itu adalah orang yang mengganggu lalu dibunuhi. Perjanjian baru malah dia yang bunuh diri. Pikul salib, tempat pipi kiri kasih kanan. Kalau ada yang mau jalan 1 mil, ajak 2 mil. Agak lain memang. Agak ngerti lagi lah kita ya. Jadi inilah kenapa kami hadir. Kami hadir itu untuk apa? Mengedukasi orang-orang. Apa betul seperti ini yang tertulis? Saya belum selesai dengan materi saya tuh. Tuhan berubah pikiran gara-gara dinasihatin Musa. Loh kemana abang kita tadi? Aduh, kabur. Guncang saudara. Guncang Berat, saudara. Jadi intinya itu Lanjut. saya nggak setuju dalam kekristenan itu, yaitu masa musuh di apa? Nah, yang saya setujui yaitu tadi hukum Yahudi. Tertulis dalam kitab abang. Tertulis kan? Hah? Tertulis semua itu, semua yang abang jelaskan dari tadi, yang abang imani, yang abang pahami itu tertulis nggak di dalam Bible? Yang siapa? Oh, tapi gini dia dalam kekristenan ini kan kasih intinya, kasih. Tidak, di perjanjian lama itu tertulis tidak? Di perjanjian lama. Ya tertulis. Wah, tepuk tangan buat Tuhan. Ini contoh. Jadi ya itulah yang saya salahkan. Saya bertentangan sama pikiran saya. Saya ini manusia toh. Pikiran saya. Jadi kalau datang, oh itu salah, membunuh itu salah. Ya memang salah, tapi lihat dulu itu siapa yang dibunuh. Musuh apa tidak? Mereka menyerang apa tidak? Itu toh. Kalau itu menyerang membahayakan Anda, ya habisi aja. Darah Yesus. Darah Yesus. Lanjut bang, silakan. Kalau berbicara ke Yesus itu kasih tadi, maka saya nggak kurang setuju tadi. Dalam kekristenan kan itu. Nah, jadi yang saya setuju ya hukum Yahudi. Ya udah, abang berarti tidak setuju dengan Yesus, setuju dengan Tuhannya Bani Israel yang adalah YHWH ya. Oke, abang standby dulu ya. Oke ya, Fik ya. Mantap. Oke. Jangan terlalu mengasihi. Iya. Jangan terlalu Oke bang, mengasihi, bilang ya. sama orang Kristen bang, ikuti Tuhan yang dalam perjanjian lama, Tuhan yang benar, nggak usah kasih kali, bunuh aja udah ya, gitu ya. Silakan yang lain bertanya. Ya, Kristo, selamat siang Kristo. Ya siang Pak, siap. Iya, buka kamera dulu on cam. Ya, Apa bang dah? di follow dong. Teman-teman kita ada jam semuanya. Bang Ardi putus-putus suaranya bang? Di follow akun saya. Putus suaranya. Apa aku yang putus-putus nih? Oh, follow siap. Iya, Iwan Villa yang ada di bawah, teman-teman yang ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya minta tolong untuk dibantu tap-tap layarnya, kencengin tap-tap layarnya teman-teman, biar komal kita tetap kokoh dan nggak rungkat. Biar tidak rungkat teman-teman, dibantu tap-tap layar. Karena kita sudah kena peringatan 1 kali tadi, peringatan visibilitas. Tetapi alhamdulillah udah selesai, udah berakhir peringatannya teman-teman ya, pembatasan live-nya. Dibantu tap-tap layar, diposting ulang, di-share, dan saya minta tolong untuk di-follow akun yang ada di atas. Follow akun Kata Bible 03 karena ini akun rutin kita untuk live setiap harinya. Dan saya minta tolong juga di-follow akun abang saya yang ada di bawah saya ini, background pink Bang Ardiansah, tolong di-follow teman-teman. Teman-teman pasti tahu. Akun Bang Ardi, akunnya Uni Rifa, akunnya Rifa Uni 07, Bunda Rahma dan Jimen, silahkan di-follow teman-teman. Kalau Jion dan Kristo ini kalian blokir tak apa-apa. Nah, Kristo buka kamera Kristo. Itu namanya memihak Pak. Oh, memihak. Nggak apa-apa, follow aja buat teman-teman Kristen, silakan. Darah Yesus. Di-follow aja, silakan. Ya, Kristo, kamu boleh bertanya kepada Jion, boleh diskusi sama dia, boleh bertanya kepada kami umat Islam ya. Silakan Jion, tugas kamu hanya bertanya, jangan menjawab ya, karena kami lagi nggak pengen tahu tentang agama Kristen ya. Kita lagi cuman pengen tahu nih gara-gara kitab kalian kok jadi kayak gini nih kawan kalian ya. Kalau pengen tahu kenapa kalian harus mengkritik itu? Mengkritik, saya mah kasih kajian bukan mengkritik. Kamu kalau mau menjawab tentang Tuhan yang Anda kalau mengkaji, ini udahlah masuk ke sini dikasih aturan nggak mau pula. Kau mau ikut aturan kami nggak? Nah, sini aku tanya kepada kamu. Apa? Terus kamu apa? Kamu kajian kamu
Apa hasil kajian kamu dari yang mengatakan bahwa ketika ada yang menampar pipi kiri berikan juga kepada kanan? Itu kira-kira penjelasannya dalam versi Kristen. Coba kamu kan sudah mengkaji, coba silakan. Kalau menurut orang Kristen kebanyakan ajaran itu adalah ajaran kasih. Pas ditanya, kalian ini pengikut Yesus? Iya, kami kan diajari kasih. Apa ajaran kasihnya? Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Terus Sherlock dong? Enggak, itu kan ajaran alegori. Nah, ini maksudnya adalah ajaran cuman pemanis bibir aja. Terdengar manis untuk diucapkan, terlalu pahit untuk dilaksanakan. Menyala ajaran kasih, ya, ajaran yang tidak relevan, yang tidak mungkin dilaksanakan, begitu. Begini, kalau kamu menolak ajaran itu, artinya kalau kamu tidak mengerti apa yang dimaksud dengan ayat itu, berarti kamu ini orangnya egois begitu. Loh, Karena ini Lu kayak pacaran aja sama gua, kamu egois. Apaan? ini sifat ini namanya sifat ciri-ciri orang yang seperti itu. Karena ketika kita berbicara mengenai ayat itu, ya kita berbicara mengenai kasih, bro. Iqbal, silakan Iqbal. Kita berbicara mengenai kasih. Begini Kristo, ya, itu tertulis deh, itu tertulis dalam kitabmu. Bahkan si Jion ini sudah mengakui bahwa apa yang dinyatakan oleh Jion sedari tadi itu memang tertulis dalam kitabmu. Kita di sini mengkaji apakah suatu ajaran yang diklaim datangnya dari Tuhan, yang diklaim bahwa itu ketetapan dari Tuhan, itu relevan untuk diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Zion ini juga tidak salah. Anda mengatakan bahwa Yesus membawa ajaran kasih, tak masalah. Jika Anda mentaati apa yang dikatakan oleh Yesus ketika ditampar pipi kanan dan kasih pipi kiri, tak masalah. Kasihilah musuhmu, tak masalah. Tetapi Zion juga tidak salah ketika dia mentaati suatu aturan di perjanjian lama yang dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ketika ditumbuk kepalamu, tumbuk balik. Ketika ada anak-anak kecil yang berpotensi untuk menjadi pengacau ketika dia dewasa, maka ratakan mereka. Itu menurut Zion tertulis dalam kitabmu. Tertulis nggak Zion? Tertulis kan? Itu pemikiran saya. Dan itu tertulis kan? Nggak ada. Oh, mata ganti mata, gigi ganti gigi nggak tertulis? Kalau itu ada itu. Darah Yesus. Kalau anak kecil yang dibunuh gara-gara bilang botak tadi kayak mana? Itu anak kecil yang dibunuh sama 42 anak yang dibunuh sama beruang tadi yang diperintahkan oleh Tuhan, itu gimana menurutmu? Betul kan itu kan? Karena berpotensi Kutukan untuk atas nama mengacaukan. Tuhan. Lihat. Gini. Kalau di kekristenan di perjanjian lama itu tertulis, tapi kan kedatangan Yesus kasih katanya. Iya, masuk akal nggak menurutmu? Masuk akal nggak ajaran kasih itu? Jadi kalau menurut saya nggak mampu gitu loh. Oh, Jadi, nggak mampu. banyak dari kekristenan ini Darah Yesus. banyak yang dari kekristenan ini, contohnya si Anu perang, ya kan, perang si Israel, masih ada yang masih banyak yang menyalahkan Israel juga. Itu menurut saya fatal itu. Kamu Oh, bodoh fatal. menurut saya. Bodohnya di mana? Mereka tahu musuh mereka, Jadi kalau begitu Betul, Bang Iqbal. Dion, betul. ya kan? Ingin menghancurkan mereka. Berarti Anda mendukung pada saat orang-orang Israel itu meratakan anak kecil yang tak bersalah karena berpotensi untuk menjadi musuh ketika mereka dewasa, tak masalah itu dihabisi anak kecil, nggak apa-apa. Ya menurut saya, bagaimana lah, itulah pikiran saya. Darah Yesus. Ini Kristen. Saya. Si Jion ini seorang Kristen, ya tak masalah. Jadi luar sendok yang berbisa tinggi itu mematikan, itu jangan dibiarkan. Harus Ya anaknya juga bunuh. selesai. Wah, darah Yesus. Darah Yesus, ajaran kasih saudara-saudara. Ya, Pak Hermawan, selamat siang Pak Hermawan. Kristo, selamat siang. Shalom, selamat siang. Ya, salam. Wah, ini yang rambutnya putih nih. Yang lanjut usianya. Lanjut Iya, usia, lanjut usia. rambutnya putih kan? Ya, Rambutnya putih kan? Boleh. Nah, kan? Bapak yang lanjut usianya. ya Mungkin lanjut saya usia. tadi agak mengkoreksi Bu Rifa, kok sekarang kalem ya. Jadi Bu Rifa, tadi Yotevave itu bukan Bapak, Pak. Bu, itu nama dari Allah, Bu Rifa. Oke, Pak. Jadi bukan Bapak ya? Bukan, di dalam Yesaya 42 ayat 8. Oh, jadi gini, Pak. Waktu Yesus berkata, jangan panggil siapapun Bapa di muka bumi ini karena Bapamu hanya satu, Dia yang di surga. Itu bukan Yod-Heh-Vave ya?
Enggak, maksud saya yang Yotevave itu nama, bukan Bapak. Iya, ketika Yesus berkata, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini karena Bapamu hanya satu. Itu merujuk kepada Yud Heh atau merujuk kepada siapa? Oh bukan, oh itu kan Bapak yang lanjut usia seperti Mas Ardi tadi. Terus Dia nggak nyambung. Hermawan ini pasti nggak nyambung toh, bingung gue. Nggak apa-apa, Iqbal nggak apa-apa. Bagus loh, kita akhirnya tahu loh bagaimana Bible membentuk karakter orang Kristen, Iqbal. Jadi lanjut Pak, lanjut Pak. Jadi Pak, jadi siapa Yud Heh itu Pak? Yotevave itu nama Allah. Nama Allah itu Allah. Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kan gitu. Kalau Yesus itu nama siapa? Yesus nama anak, no. Oh, jadi kalau Yud Heh nama Allah, Yesus nama anak. Anak sama Allah beda. Jadi gini, nama Oh, jadi gini. Allah dalam perjanjian lama itu Yotevave. Nama Oh. dalam perjanjian baru Tuhan Yesus Kristus. Tuh Iqbal, apa Uni duga kan? Emang beda Iqbal, namanya ganti. Waktu dia masih jadi roh namanya Yud Heh. Jadi manusia namanya jadi Yesus. Iqbal nggak ngerti sih. Darah Iqbal Yesus. sih. Bukan ganti. Oh, bukan ganti. Yotevave Emang kan beda. Tuhan, toh. Yang di perjanjian baru lebih komplit, no. Tuhan Yesus Oh. Kristus. Kan Oh, gitu. kalau yang di perjanjian baru lebih lengkap Iqbal. Iqbal nih nggak ngerti nih, di perjanjian lama belum lengkap Iqbal. Iqbal, bener ya Pak? Masya Allah, keren. Tepuk tangan untuk Tuhan, tepuk tangan Tepuk untuk Tuhan. tangan. Masya Allah. Nih, aku tadi kan Mas Iqbal kan ini 42 orang toh. Oh, jangankan 42 orang di dalam Iya. Kejadian 6 ayat 17 ya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ini kunci apa? Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan Iqbal di mute dulu sebenarnya deh. engkau akan masuk Bentar dalam Pak, bentar Pak. rahmat. Iqbal di mute dulu, Joni di mute dulu ya. Ya sudah, oke. Kasih lah. Jadi jangankan Iqbal, 42 di mute dulu Iqbal. Oh iya. Ya, jadi memang kalau Tuhan itu kalau marah ya selesai. Oh, takut. Kalau udah selesai kok sekarang masih berlanjut? Ya kan masih ada 8 orang. Ya kan udah selesai katanya. Takut adek. Jadi Bang. selesai. Takut Selesai ya. adek. Adek takut sama tuannya Otek. Enggak, tadi katanya selesai tadi. Ya kan masih ada lanjutannya, Mas. Loh, tadi katanya selesai. Tapi lah ya masih bersambar. Ini Berarti kan yang ayat 17. bersambung berarti. Kok bersambang? Berarti bersambung. Kan ada lanjutannya. Saya pengen tahu deh. Ini Oh, berarti belum selesai. Tapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu. Jadi kita itu keturunan dari 8 orang ini. Sem, Hem dan Yafet, Nuh dan istrinya kan gitu, Mas Ardi. Lainnya selesai. Tuh. Wis sekarang wis. Nih, Terus. Kejadian 6 ayat 17-18. Ya, yang Wah, kita karepmu biar Pak, gitu. Pak. Disuruh minum kopi. Kalau Bunda Gembala sudah bilang dari awal. Bunda Gembala mencoba untuk konsisten ya. Bunda Gembala hanya akan menjawab pertanyaan. Dan teman-teman Kristen sebenarnya nggak perlu menjelaskan apapun karena kita cuma minta kenapa nih Tuhan kalian kok harus dinasehati. Tapi kalau kalian punya pemahaman yang agak berbeda ya nggak apa-apa, kita explore aja. Untuk apa itu? Untuk edukasi ya kan? Biar kita tahu si Zionis kayak mana, Bapak ini laku-laku gimana, Kristo kayak mana. Kan situ. Ini aduh noise banget ya. Ini yang namanya edukasi. Ngapain saya mendebat orang-orang yang berpikiran seperti ini yang bilang oh Tuhan satu beda, Tuhan dua, nggak apa-apa. Kalau Unima asik dengan Unima diskusi ya, ngapain didebat ya? Lanjut explore lagi pemahaman kalian ya. Lanjut. Oh, berarti tamunya ini hanya boleh bertanya. Oh, sorry. Iya Belum tahu. sebenarnya. Oke. Ya, aku siapkan pertanyaannya dulu. Iya silakan. Silakan yang lain dulu. Coba saya pengen tahu deh, ajaran Muslim itu kira-kira bagaimana? Kalau memang saya ya, tidak sinkron dengan ajaran Yesus untuk berbicara mengenai kasih, coba kira-kira seperti apa? Oke.
di bawah Afrika tahu begitu. berisik nggak ada ilmu bodoh Berisik. botol mulu. Kristo diam dulu. Jadi di Kristen itu agak beda. Kalau dalam kitab perjanjian lama ya, orang-orang yang dibunuh sama Tuhan tuh orang-orang yang kadang-kadang tuh cenderung gak bersalah. Seperti Uza. Coba kalian lihat, Uza itu dibunuh karena salah atau tidak? Uza itu dibunuh karena dia teledor. Bayangkan sifat dasar manusia itu teledor. Tiba-tiba gara-gara dia teledor hanya ingin menyelamatkan tabut Tuhan, dibantai sama tuannya, Bre. Belum lagi ketika ada seorang anak-anak kecil, anak-anak loh, cuman teriak botak-botak, apalagi dikatain mati telanjang bulat. Apa nggak habis itu? Dan lucunya ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus terkutuk, si Paulusnya nggak dibunuh, malah dijadikan rasul. Anak kecil yang cuma bilang Elia doang, botak-botak, naiklah botak, dibunuh sama Tuhan. Lebih mulia Elia daripada Yesus. Yesus dikatai terkutuk, diludahi, nggak dibunuh, malah dimintai pertolongan. Ya Bapak, ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Agak lain memang Yesus ini ya. Giliran orang anak-anak kecil yang berteriak kepada Elia, botak-botak, naiklah botak, dibantai. Giliran orang Yahudi meludahi, orang Yunani menelanjangi, apa kata Yesus? Ya Bapak, ampunilah mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Agak sehat lah kalian sedikit ini, woi. Dulu saya bertanya, Bertanya aja Pak Hermawan, bertanya. Karena kalau kau ditanya nggak nyambung pasti. Terus mumet aku. ya Bu Rifa kan ini lumayan nih ya kitabnya. Aku mungkin tanya nih ya, Daniel 7 ayat 13. Menurut Bu Rifa itu siapa datang kepada siapa itu Bu Rifa? Daniel 7 ayat 12. 13 dan 14 ya. Baiklah, diuji tentang pemahamanku. Baik, oke. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, Yesus. Ia sampai kepada yang lanjut usia Bapa. Jadi ini adalah Tuhan yang lansia dengan Tuhan yang anak, Pak. Berarti ada dua pribadi Bu ya itu ya. Iya, kalau dalam di situ ditulis. Datang kepada Bapa. Iya. Ya, selamat, Bapaknya Bu. udah tua. Selamat. Saya punya Ya, kudus. selamat kenalan dengan ya sang pencipta ini Bu. Aduh, Bapa dan saya Yesus. benar ternyata. Emang tuannya Pak Laku ini ada dua, teman-teman. Yang satu yang lansia, yang satu yang sudah lansia, yang satu masih muda, ya Pak ya? Ya kan begitu. Masya Allah, Tuhannya kawan kita Kristen ini. Ya Tepuk Allah. tangan untuk Tuhan. Sudah saya duga Tadi Pak, saya pada Pak, warna situ. Pak Laku, saya itu pernah debat sama Ya. orang Kristen. Saya udah pernah ngajarin mereka, ini Tuhan kalian yang lansia loh. Mereka bilang saya penyesat loh. Bapak jelaskan dulu kepada orang Kristen kalau itu benar-benar Tuhan Pak. Masa saya bilang penyesat Pak? Padahal kan tertulis begitu Pak. Jelasin Pak kepada orang Kristen Pak sekarang juga Pak. Saya difitnah loh Pak, dikatakan penyesat loh Pak. Padahal Bapak memahami hal itu loh. Lanjut Pak. Loh kan ini kan Yesus kan juga Allah, Bapa juga Allah kan gitu toh. Iya, maksudnya bilang dong sama teman-teman Kristen bahwa memang ada Tuhan yang lansia. Kasih tahu loh Pak, yang rambutnya putih, yang pakai kursi roda gitu loh. Bilang aja Pak, nggak apa-apa. Oh banyak yang sudah tahu, cuma Bukan, maksudnya Pak, orang Kristen bilang saya penyesat. Menurut Bapak saya sesat nggak ketika memahami hal itu seperti itu? Ya. Tuh Tapi bilang malah Pak sama orang Kristen Pak. jujur. Pak, bilang Pak. Bilang kalau saya ini orang yang jujur Pak. Cepet Pak. Saya dibilang penyesat Pak. Jujur, Bu Rifa Masya jujur Allah. bahwa yang manusianya itu Bapak. Maksudnya kita jujur itu. Wah, harusnya banyak Makasih ya. kemajuan ini. Banyak kemajuan kan? Iya Pak. Tuh kalian Kristen jangan bilang aku penyesat. Emang udah diakui sama Pak Laku-Laku kalau itu memang Tuhan yang lansia ya. Jangan kalian fitnah aku lagi, memfitnah. Emang begitu tertulisnya ya kan Pak? Enak loh Iqbal kan kalau kita mendapatkan ilmu dari teman-teman kita Kristen. Ada Oh, Yonis, ada jelas. Laku-Laku. Silakan, Tepuk Jimen. tangan untuk Tuhan. Si Jimen sudah ngomong dulu tuh, dari diam aja. Kerja Ya, Jimen. Jimen. Bang Jimen. Ya, Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Ardi, Uni semuanya. Waalaikumsalam. Gimana tanggapannya Jimen setelah melihat apa yang mendengarkan sedari tadi Pak Laku-Laku mengatakan bahwa Tuhan itu berwujud, bahwa Bapak yang di sorga itu berwujud manusia, duduk di kursi roda, menggunakan jubah, memegang tongkat, wajahnya serupa dengan Yesus tetapi terlihat agak lebih tua. Tambahan Iqbal, dinasehati sama Musa Iqbal. Dinasehati dengan Musa darah Yesus. Gimana Bang Jimen? Masuk akal nggak? Ya, itu tidak masuk akal ya secara logika ya, secara akal manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita ya. Karena akal itu diberikan Tuhan kepada manusia agar mengenal dirinya. Siapa dirinya?
Justru pernyataan-pernyataan seperti itu yang ada di Septuaginta, ya bukan Tanakh ya, saya bahas ini Septuaginta yang dikanonkan oleh bapak-bapak gereja, ya oleh pihak Kristen, itu justru membantah pernyataan-pernyataan Elohim di Tanakh bahwa Bapa itu atau Elohim itu tidak berwujud, ya kontradiksi. Tetapi persepsi dari Bapak laku ini justru itu masuk logika, dia mengiyakan jujur karena ada tekstual yang tertulis. Ya ini yang kita harapkan daripada pihak-pihak Kristen, apa yang tertulis di kitab Anda itu ya jujur gitu. Ya, kalau kami menyatakan contohnya Tuhan kalian 3, 2 yang berdasarkan dalil-dalil, ya jawab iya. Jangan membantah, oh iya, dia bukan 3, walaupun di situ ditulis 3, tapi dia 1. Kan itu menghancurkan akal manusia, saudaraku. Ya, tidak memberikan edukasi kepada kita, tidak jujur. Salah satu ya, poin perintah Tuhan itu adalah berkata jujur. Seperti Pak Laku-Laku ini berkata jujur karena dia berangkat dari dalilnya teks. Ya, tetapi kalau menurut hati nurani terdalam Pak Laku-Laku, sama seperti saya dulu, seperti di Kristen dulu, kalau ditanya itu bertentangan dengan hati nuraninya. Masa Tuhan itu berwujud, masa Tuhan dinasehati oleh ciptaannya? Makanya dari awal pernah saya katakan bahwa bukan Tuhan yang mengatur manusia, tetapi manusia yang mengatur Tuhan. Itu logiknya. Dari awal saya berdiskusi ketika saya berseberangan iman kepada orang Bang Iqbal, Unirifa. Saya pernah menyatakan itu kepada Ustadz Tata bahwa saya lebih berkesan di sini saya baca bahwa Tuhan yang mengatur manusia yang mengatur Tuhan ujung-ujungnya kalau saya membaca Bible. Betul. Ya. Itu fakta gitu saudaraku. Jadi untuk Pak Laku-Laku ya memang benar dia itu sudah berkata jujur, tetapi alangkah baiknya Pak Laku-Laku bukan hanya berkata jujur. Setelah berkata jujur renungi gitu. Apakah ini benar-benar kitab suci? Itu maksud saya gitu. Itu poinnya, jangan hanya berkata, oh iya ya memang Tuhan kami di situ ada 2 sosok wujud, ada 2 orang gitu, ada 2 oknum. Tidak cukup sampai di situ. Pikiran manusia itu tidak boleh stuck di situ, harus dinamis, berkembang. Jadi ketika dia sudah berkata jujur, merenung apakah ini menjadi evaluasi dalam hidupnya bahwa ini saya menetap di tempat ini atau saya mencari sesuatu hal kebenaran yang memang ada kebenaran lain yang ditutupi selama ini, ataupun ada kebenaran di tempat lain yang belum saya jamah. Begitu dia Pak Laku-Laku. Ini Pak itu aja ya. Sebenarnya saya tuh spesialis eskatologi ya. Kalau Tritunggal itu saya sebenarnya gak bosan. Ya Mas Iqbal kan tahu tuh ya. Jadi nanti kan saya kan tentang perang akhir zaman kan. Iya, sebelum melanjutkan sedikit saya harus menyampaikan kepada teman-teman bahwa Pak Laku-Laku Akrilik ini adalah sahabat saya bernama Pak Hermawan. Beliau ini menguasai 3 bahasa teman-teman ya. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Jawa, yang ketiga bahasa malaikat atau bahasa roh. Betul Pak Hermawan? Ya betul. Nah, darah Yesus, Tuhan baik. Jadi Pak Hermawan salah satu orang yang menguasai bahasa roh, diraba-raba dan lain-lain, itu Pak Hermawan orangnya teman-teman. Jadi bahasa roh yang tidak dimengerti oleh manusia. Pak Laku, saya nanya dulu sama Pak Laku. Menurut Bapak, gimana? adalah sebuah kerajaan yang mereka dirancang untuk menghancurkan. Apakah kamu harus mengasihinya? Gimana maksudnya Mas? Mampukah kamu, Bapak Laku ya, Bapak Laku, ada sebuah kerajaan, mereka udah dirancang, uang udah diajar untuk membenci, untuk membunuh, artinya dia jadi musuh. Apakah itu harus dikasihi? Ya kan jangankan lo kerajaan Mas, di air bah itu loh kan disapu semua itu. Jadi itu hak prerogatif Allah Pak. Saya nggak bisa Kan tadi kan Pak Jimen kan keliru. Bukan manusia mengatur Tuhan Pak Mas Jimen. Tuhan yang mengatur manusia Saya bingung nih dengan narasi Pak Jimen tadi. Saya tuh saya pahamnya Tritunggal aku satu Allah dan 3 pribadi yang berbeda. Mana? Pak Laku, yang saya tanya. Saya juga Kristen, saya ini Kristen, toh. Jadi yang saya seorang Kristen mulai kecil saya Kristen. Tapi saya menelusuri ajaran di kekristenan ini terlalu berlebihan. Berlebihannya seperti apa?
kasihnya berlebihan. Masa musuh dikasih ditampar, kita kasih pipi kiri, ya kan? Itu yang diajarkan toh, inti kekristenan toh. Nah, jadi menurut saya aku kasih contoh, adalah sebuah kerajaan yang mereka dirancang memang untuk membenci dan membunuh, yang menghalalkan. Bentar-bentar, Iqbal. Bagaimana PL Anda versus meyakini? PB judulnya. PL versus PB. So, lanjut. Bagaimana lah Anda mampukah Anda membawakan itu pikiran itu? Kan kasih itu ada 4, Pak Zionis ya. Kasih Eros, kasih ini apa Philadelphia, dan kasih Storge, dan kasih agape. Kan yang tertinggi kasih agape, Pak. Jadi enggak, kita ampuni orang itu 7 tampar kiri, berikan pipikan itu maksudnya kita jangan membalas itu loh, Pak. Jangan dendam. Jangan iri hati. Tapi kalau misalnya nih kita tentara toh, nanti kan Indonesia perang dalam perang Harmagedon, ya perang tugas negara, Pak. Itu, Pak. Jadi kalau untuk kerajaan bukan Islam misalnya, itu kan dihancurkan ya hancur loh, Pak. Nah, ya gini loh. Yang dalam kekristenan kan yang diajarkan musuh aja harus dikasihi, ya minimal jangan membalas lah, ya kan, jangan membalas. Bagaimana Anda tidak membalas? Coba pikirkan. Mereka akan besar, akan membahayakan. Udah, saya setuju dengan bangsa Israel. Itu. Nah, banyak kekristenan yang menyalahkan bangsa Israel melakukan. Coba pikirkan. Akan membahayakan mereka. Mereka juga berpikir gitu. Menurut pikiran saya ini juga, saya rasa. Nah, jadi menurut saya kekristenan itu terlalu ini. Masa Israel disalahkan? Oh enggak, Pak, itu nanti kita tidak apa-apa. 2 kali itu kita. Jadi memang tergantung konteksnya, Pak. Masa kita disuruh perang, ya kita bukan tentara, kita perangnya itu musuh melawan penguasa di udara, Pak. Jadi nanti ada 3 perang akhir zaman, Pak. Tenang aja, Pak. Ini dunia ini tidak damai, Pak. Nah, jadi kalau saya ini, Pak, saya ini seorang Kristen. Ya menurut pikiran saya, ya saya belum mampu lah. Saya setuju aja. Kalau udah tahu musuh, itu contohnya tadi ada sebuah kerajaan. Ratakan ya, Bang. Kalau Pak Zionis itu tentara, ya ratakan, Pak. Nah, tapi saya kan tentara, Pak. Di dalam ajaran kekristenan itu tadi yang saya bilang. Jadi menurut pikiran saya itu sangat berlebihan. Menurut saya. Oh, enggak, Pak. Enggak. Ada Ini gara-gara Iqbal nih loh. Kenapa Gara-gara lagi? si Iqbal ini. Syukran, Lanjut. Kita nonton aja dulu ya. Nanti ya, lanjut. kita kajian sedikit. Ini betul-betul ini dari 2 Kristen ya teman-teman. Saya harus kasih tahu teman-teman dari 2 orang Kristen yang memahami satu kitab tapi berbeda pandangan. Yang satu mengacu kepada perjanjian lama, yang satu mengacu kepada perjanjian baru. Nah, kita lihat mana yang lebih relevan. Silakan. Gini loh. Kalau dibilang bertentangan, enggak juga. Yang saya enggak setuju di dalam kekristenan semua, baik Koptik, baik Ortodoks segala macam itu kasih katanya. Kasih. Jadi menurut saya itu salah. Malah Israel yang disalahkan. Orang mereka tahu akan membunuh mereka. Itu. Gini loh, Pak. Aki Jimin izin aku mute sebentar ya. Agak noise tadi. Jadi ya, lanjut. nanti di Yerusalem, Pak. Jadi yang menyalahkan Israel siapa? Jadi ya masih Israel banyak itu kan dari kekristenan ini. Loh, Pak. Kita itu kan Israel rohani. Yang Israel itu kan Israel kan gitu. Pak, jangan bahas jadi, itu dulu, Pak. perang. Kita bahas tentang ajarannya aja, Pak. Ya. Kan kalau tadi kan perang di Israel toh, Iran Israel ya enggak masalah, no, Pak. Ya. Itu nanti kan buatan itu nanti. Kan gitu, Pak. Begini maksudku, Pak, gini loh Pak Laku. Di dalam ajaran kekristenan itu maksud yang saya tidak setuju di pemikiran saya, ya kan, yang saya nggak mampu gitu loh. Wajar aja saya membalas yang setimpal dengan dia karena niatnya udah beda. Niatnya aja udah mau menghancurkan saya. Ya jelas, ya ratakan.
Ngapain ulur sendok di jalan? Itu Pak, itu Israel dia bilang, itu Kristen, dipakai saya nggak Tuhan mampu gitu loh. untuk gini loh Pak, Israel itu dipakai Tuhan untuk menggenapi tujuannya. Kalau kita kan ini toh kasih itu sabar, kasih itu lemah Iya, lembut. betul. Kan gitu. Saya kasih waktu kesempatan kalian ngobrol 5 menit lagi ya. Saya akan menunjukkan apa alasan kalian bisa berdebat tentang hal ini dari Al-Quran saya. Tapi kalian langsung 5 menit lagi ya. Sebenarnya ada Habis itu masalah. kajian. Semua clear itu. Misalnya perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Jadi sunat itu kan tidak wajib. Yang wajib itu kan sunat hati. Kita lagi kan? ngebahas sunat Pak. Kita lagi Pak, ngebahas jangan nggak nyambung dulu Pak Hermawan, jangan nggak nyambung. Kita lagi membicarakan membahas ajarannya. Di Ajaran, si ajaran. Zionis ini dari tadi dia keberatan dengan ajaran Yesus yang terlalu lembek. Betul. Pas waktu dikasih, dia sepakat dengan perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Makanya Kalau kan seandainya itu kan anak disempurnakan. bentar dulu Bapakku, menurut si Zionis ini, kalau memang itu anak-anak kecil berpotensi merusak, udah ratakan karena memang tertulis dalam kitab perjanjian lama. Begitu. Nah, silakan Bapak sampaikan kalau Bapak berpihak kemana, ajaran Yahudi atau ajaran Kristen. Itu kan Gimana? pikiran saya, Bu Ripa. Iya, Kalau iya nggak tertulis apa-apa. gitu, dengar Iya dulu. nggak apa-apa. Dengar dulu. Tidak Iya. ada tertulis itu di Alkitab anak kecil dibunuh. Ada tadi Ya, udah kutunjukkan ada. botak-botak Nela botak tadi. Ada. Ah, Ada itu. Yang nggak saya setuju, yang bertentangan dengan pikiran saya. iya, saya bantu kamu dengan menunjukkan ada di kitab kamu Tuhan membunuh anak kecil itu ada Yesaya 21. Memang khusus untuk membunuh anak kecil itu ada. Dirikan tempat pembantaian anak-anak karena dosa nenek moyang mereka. Itu datanya ada sayang. Ada Ya. tertulis. Yesaya 21:14. Nah, Loh, apalagi Pak Bu Laku. Rifa itu percaya enggak? Bu Rifa percaya Nabi Nuh enggak? Itu disapu semua loh Bu. Iya, Kok beda jangan Pak. anak-anak? Kalau di Islam, waktu zaman Nabi Nuh disapu, anak kecil seandainya mereka meninggal, mereka itu tanpa hisap masuk surga. Kalau di kalian kan semua manusia sudah berdosa, anak kecil mati ya masuk neraka aja karena belum dibaptis atas Oh, nama Yesus salah, kan. no. Yang bilang siapa? Loh, Kalau orang Kristen. Tunggu dulu, itu doktrin lain. Kita nggak usah lompat-lompat kemana-mana Pak. Bapak debat aja sama orang Kristen Pak. Ya Bapak debat aja sama yang lain. Sebentar dulu, perjanjian aduh. lama kan Pak, ini kita disempurnakan. kabur-kabur kemana-mana Pak. Nanti saya mau ngasih tahu dulu kepada seluruh umat yang menonton di sini kenapa antara Zionis dan laku-laku ini berbeda. Teman-teman, ini gara-gara ini nih. Maka kita umat Islam adalah umat yang diberikan pengetahuan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka ini seperti ini? Karena mereka ini mengikuti orang-orang yang suka merubah-rubah kitab suci. Ya makanya mereka jadi begini. Ada Denom yang percaya ini, ada Marsion, ada Oneness, ada ini, ada itu. Gara-gara apa? Gara-gara mereka percaya kepada kitab yang dirubah-rubah. Mana dalilnya? Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-75. Ya, mereka merubah perkataan Allah dari tempatnya. Lanjut. Kemudian, dan mereka ini mengikuti orang-orang yang, kenapa si Zionis begini? Wajar, karena dia mengikuti orang Yahudi yang sikapnya seperti apa. Dalam surah Al-Baqarah 74, mereka punya sikap yang sangat sombong dan keras kepala. Tentang sikap Bani Israel yang membangkang setelah melihat mukjizat, inilah kenapa Zionis dan Pak Laku-Laku ini bersikap seperti ini. Satu pro kepada bunuh diri, yang satu pro kepada membunuh orang lain. Nah, Betul. kemudian mereka adalah orang-orang yang hasad terhadap para nabi. Bahkan di dalam kitab mereka sendiri dituliskan orang Yahudi ini suka membunuh para nabi. Tapi orang-orang dua ini mengikuti para Yahudi ini. Memang begitu teman-teman, nggak bisa dimarahin mereka ini. Mereka nggak salah kok. Ya. Jadi gini nih, Pak. Bentar dulu, saya belum selesai. Kan Bentar, sedikit Jion. sedikit lagi. Bahkan saking mereka mengikuti orang Yahudi dalam surah An-Nisa ayat ke-160 sampai 161, karena mereka memakan riba padahal mereka telah dilarang, dan mereka memakan harta orang dengan cara batil. Bahkan kalian lihat kan, yang paling banyak riba siapa? Yang tahu lah ya. Dan mereka membunuhi para nabi. Bahkan mereka itu mengatakan adalah umat yang merasa istimewa. Sama makanya Bang Zionis ini kayak gini, ngikuti NPD ini. Jadi jangan disalahkan, Bang Zionis ini nggak salah. Yang salah itu adalah kitab suci yang ditulis sama si NPD ini yang mereka imani sebagai kitab suci. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, ya. Jadi kita konteksnya sebagai apa dulu? Kalau sebagai tentara ya pasti perang loh. Misalnya nih Indonesia diserang, kan pasti tentaranya maju. Gak nyambung Pak. Di kitab Anda itu tidak tertulis bahwa itu merujuk kepada seorang tentara.
nggak nyambung itu, tidak Nggak gini, dibicarakan ya. itu tidak berbicara dalam konteks dia tentara atau bukan tentara, nggak 10 nyambung. perintah Allah itu kan digenapi toh, disempurnakan Iya. dalam perjanjian baru. Kasihlah Betul. Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu, Betul. budimu, dan kasihlah sesama Betul. manusia. Jadi kalau kita mengasihi sesama, nggak mungkin toh kita membunuh toh, Loh, kan gitu. tapi si Secara Gion ini sengaja. gimana? Nah kalau perang kan beda no, kan perang kan konteksnya kan beda dengan yang Pak, dimaksud- Bapak ini gimana sih? Pak, kalau yang dibicarakan tuh kitab suci aja. Emang ada Yesus ajarkan Bapak berperang? Orang Yesus aja udah suruh beli muridnya. Kata Yesus gini, kalau seandainya ada pada diri kalian sekarang ini baju jual buat beli pedang, tahu-tahu pedangnya nggak dipakai. Yesus agak lainnya Pak ya, suruh beli pedang, katanya pedangnya nggak dipakai. Dua kali itu untuk berperang yang perang Armageddon, Zakaria 14 Aduh. baru tahu toh. Zakaria Aduh, 14 Yesus. dibaca tuh. Oh jadi waktu dia hadir ke pertama di abad pertama dia yang diperangi, kemudian dia hadir untuk memerangi gitu. Yesus Iya, agak lainnya, ada nggak ayatnya. konsisten banget. Ya, jadi Yesus datang kedua kali itu untuk berperang di lembah Megiddo. Dalam perang Armageddon, gitu. Zakaria 14. Oke, sebentar Pak Hermawan, saya mau sapa teman-teman yang ada di bawah, Iwan Villa, teman-teman yang sudah berjoin, yang sudah gabung, terima kasih. Teman-teman dibantu tap-tap layar, dibantu share, dibantu posting ulang. Buat yang belum follow, silakan follow akun Kata Bible 03. Karena ini akun kita yang rutin kita pakai live setiap harinya. Di follow akun narasumber kita, ada Uni Rifa, Bang Ardiansa, sahabat-sahabat saya, ada Bunda Rahma, dan Brother Jimen. Ini Jimen di bawah di follow juga. Di follow akun Kata Bible teman-teman. Dibantu tap-tap layar tembusin 500k bisa yuk. Masya Allah. Ya, jadi saya Punya Nah, lanjut. jangan di follow, jangan di follow. Biasanya orang bentar Pak. Ngiklan tuh kayak gini Iqbal. Biasanya orang Indonesia makin dilarang makin dilakukan. Nggak boleh disuruh-suruh. Jangan di follow akun aku ya, nanti banyak yang follow nih. Jangan di follow pokoknya. Awas kalian follow nanti. Aku marah loh. Jangan. Kan? Lanjut. Oh gini, itu kalau nada tinggi kena algoritmanya TikTok, kan akun saya juga kena, kan gara-gara Iya. ini toh. Nah, makanya ini Bapak tahu nggak tadi yang saya sampaikan tadi? Jangan ya, kan makin di follow kan. Itu juga dilakukan sama orang Kristen Pak. Tuhannya kalian memberikan hukum Taurat justru membuat manusia semakin berdosa. Ini kan tipologinya Kristen nih. Menurut orang Kristen, Tuhannya orang Kristen itu memberikan hukum Taurat, manusia semakin berdosa. Makanya Taurat itu dikatakan kutuk. Agak lain ya Kristen ya. Lanjut. ya kan Ya, orang lanjut, nggak Pak Hermawan, bikin silakan. akun Taurat. Ya mau lanjut nanti. Nah, Loh, nggak jadi bisa Anda mengatakan kayak gitu. Salah itu. Palaku. Jadi udah seperti itu. Bagaimanalah di pikiran Anda? Masih mengasihi? Bagaimanalah di pikiran Anda? Masih mengasihinya? Tergantung konteksnya Pak. Kok tergantung. Kalau kerajaan kan perang Pak. Ini kan dalam khotbah Yesus tentang akhir zaman. Nanti kan bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ya hukum kasih gimana? Iya kan betul. enggak? Maksudnya Hubungannya apa? gini. Yang saya, menurut pikiran saya, diajaran kekristenan, kasih katanya. Kasih itu seperti apa bentuknya? Nah, harus seperti apa? Kasih yang seperti apa gitu loh. Jadi, Kasih itu sabar, kasih itu Iya. lemah lembut. tapi Zionis, Tapi baca gini. kitabmu. Bentar Pak laku-laku aku bantuin Pak laku-laku nih. Aku kasih nama Bapak kalau ini. ada gini, Zionis, Pak, bentar Dek. aku dulu nih Pak, kamu Enggak. akan ngomong. Bukan gitu. Kau nggak tahu kata Bapak ini. Bagaimana kasih di Kristen? Kau kalau ditampar orang, kau kasih pipi kau sebelah lagi. Kalau kau dipijak orang, kau harus berdoa sama Tuhan kau. Semoga yang mijak kau jadi Kristen. Gitu caranya kasih. Kau ini pun kayak gitu. Jadi gini, itulah yang nggak saya mampu. Itulah nggak saya mampu. Di pikiran saya itu sangat salah menurut saya. Menurut Jadi, kau, nah terus kalau kau udah tahu salah, kenapa kau masih beriman? ya Yesus saya imani, tapi hukumnya itu Nggak boleh kayak gitu dong. Itu namanya nggak fair. Kalau Anda beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, maka apa yang diajarkan oleh Yesus Anda harus imani. Kalau Anda menolak, menurut Anda apa yang diajarkan oleh Yesus itu tidak bisa diterima oleh akal, tinggalkan. Kenapa Anda tetap beriman? Begitu caranya. saya beriman, cuma gini. Oke, kalau Anda beriman tidak ada pengecualian. Semua yang diajarkan Anda harus taati. Tidak boleh sesuatu keyakinan itu, saudara, itu bersumber dari apa yang Anda pikirkan. Nggak boleh. Kalau Anda mengatakan Anda beriman, Anda percaya, ya udah ikutin ajarannya. Kenapa Anda bantah? Gitu loh. Nggak boleh Anda bantah.
Nah kalau sudah tahu tak masuk akal, kenapa dipaksa juga untuk beriman gitu loh? Kalau nggak masuk akal ya dipelajari. Kira-kira ini relevan nggak, masuk akal nggak untuk tetap diikutin terus menerus gitu. Itu ya. Udah tahu nggak masuk akal, kau juga botol. Sudah tahu nggak masuk akal, nggak bisa diterima oleh akal ajaran kasih itu nggak bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu nggak mampu kita. Kau sudah tahu ajaran yang diklaim datangnya dari Tuhan, kau sudah tahu kau nggak mampu ikutin itu, kenapa kau masih beriman? Dan Pak Zionis ya, Yesus itu kan diludahi, tidak melawan, dia disiksa, dipukuli, tidak melawan. Kalau melawan kan selesai. Makanya dia taat sampai mati di kayu salib. Mana Itu kan. Yesus mau ngelawan Pak Laku? Bapak yang bener aja lah. Orang Jadi, dia udah pilih 12 murid, 2 diantaranya berkhianat, Pak. Kayak mana dia mau ngelawan coba? 12 murid aja yang dipilih, 2 berkhianat diantaranya. Tampar orang lah dia. Muridnya aja ngelawan dia. Pas dia ditangkap kabur semuanya. Kayak mana mau ngelawan dia? Nggak mungkin Yesus bisa ngelawan. Naik kuda aja dia dibantuin. Kayak mana kalian ini? Udah Masuk akal keimanan kalian kok. itu Pak Ibu Riba, itu kan itu iman mereka, iman kami di Kristen. Cuma hukumnya ini terlalu, menurut saya terlalu mengasihi. Ya bahkan Israel yang melakukan seperti itu ya disalahkan juga. Kan heran. Iya, Pak Laku-Laku ini terlalu munafik Anda itu. Saya katakan, mohon maaf, terlalu munafik. Anda terlalu banyak menafsir, terlalu mengatakan yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Anda. Kalau beriman itu jangan salah-salah, jangan tanggung gitu loh. Diterapkan semuanya. Kalau betul ajaran kasih itu benar, kalau kau ditampar, kasih pipimu, kenapa kau takut? Nanti kau tafsirkan lagi. Padahal di dalam 2 Petrus 1:20 tidak boleh menafsirkan berdasarkan kehendak sendiri. Gak boleh menafsirkan apa yang tertulis itu yang kau imani. Kalau sudah dikatakan kasihilah musuhmu seperti mengasihi dirimu sendiri, ya kau kasihi. Kalau keluargamu diperkosa, suruh tambah lagi. Gak apa-apa, perkosa aja sampai hamil. Itu caranya. Itu kan beda konteks, Mas. Maksudnya Bukan kan beda konteks, satu konteks. Itu bisa dianalogikan, konsepnya sama. Sekarang saya tanya Anda. Sekarang begini Pak Laku-Laku, saya tanya Anda. Seandainya rumah Anda kerampokan, posisinya keluarga Anda itu mau diperkosa sama perampok. Saya tanya, perampok itu musuh apa teman? musuh. Oke, musuh. Anda diperintahkan untuk mengasihi musuh, betul? Ya musuh yang bagaimana dulu no. Loh, mana ada dijelaskan di dalam kitab musuh yang bagaimana? Yang namanya musuh tetap musuh. Ya musuh Tidak bisa, tidak ada itu, tidak ada pengecualian. Yang namanya musuh tetap musuh. Jangan musuh yang bagaimana, jangan berapa orang, apakah dia bawa senjata atau tidak dijelaskan. Anda nggak boleh nafsir kayak gitu sendirian, melakukan penelitian seolah-olah Anda lebih hebat daripada penulis kitab. Seolah-olah Anda lebih hebat lagi daripada Tuhan yang menentukan hukum Tuhan. Cerdik bagaikan ular, tulus bagaikan merpati. Loh, cerdik bagaikan ular, tulus bagaikan merpati itu dalam konteks apa juga? Ya kalau itu kan framing toh. Maksudnya Gini kan, saya tanya, bukan framing, saya tanya Anda, boleh tidak melawan kalau ada musuh? Saya tanya Anda, boleh tidak? boleh no. Kan Boleh. cerdik bagaikan ular. Loh, cerdik bagaikan ular itu apakah itu perintah untuk melawan musuh? Kan itu membela diri. Di mana dikatakan di situ membela diri? Di mana dikatakan bahwa cerdik seperti ular itu adalah membela diri? Di mana dikatakan? Mungkin kita pakai hikmah toh. Pakai Atau kita- hikmat lah. Iya toh. Nggak gitu bos. Kita tuh realistis aja ajaran itu. Nggak boleh mencela-mencele. Kalau gini sudah loh, dikatakan kan kalau- kasihlah musuhmu, ya sudah. Pantas saja kau licik semua orang di sini seperti ular kau itu semua. Di hadapan bukan orang itu. Yahudi kau jadi Iya. Yahudi, di hadapan orang Islam kau jadi Islam, di hadapan orang Kristen kau jadi Kristen. Itu kalian. Lain yang dikatakan sama Tuhan, lain yang kau lakukan. Lain yang ditetapkan sama Tuhan, kau buat ketetapan sendiri. Agama macam apa ini kau karang-karang? Ini loh mas, maksudnya gini loh, kalau kita jangan membalas itu loh. Mana ada? Tidak ada itu tidak masuk akal. Sekarang saya tanya Anda. Marahin Mas Iqbal, saya Enggak saya marahin Pak Hermawan. Saya enggak marah. Saya cuma menceritakan apa yang tertulis dalam kitab Anda. Itu saya bacakan gitu loh. Ajaran kasih itu tidak relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu enggak masuk akal. Itu enggak bisa diterima. Itu saya buktikan dengan saya membuat analogi. Seandainya keluarga Anda diperkosa,
apakah perampok yang mau memperkosa anak Anda itu adalah musuh Anda? Jawab. Itu nasib, Mas. Kamu Kok konteksnya kan nasib beda. itu loh? Kok nasib itu loh? Itu konteksnya berbeda, Mas. Oke, kalau memang itu nasib, apakah Anda menerima nasib itu? Itu takdir. Saya tidak bisa jawab itu, Pi. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.